Cerita dibuka dengan menunjukkan sebuah pertandingan tim Rock Valley, lebih tepatnya yaitu Naofumi, Raphtalia, dan Philo. Seperti biasa, Naofumi di sini selalu diremehkan, langsung diserang dengan serangan yang bertubi-tubi. Ya, inilah Tate no Yusa Season 3. Rau. Yo hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Akhirnya anime yang paling gue suka hadir di season 3, yaitu Tate no Yusa, sang pahlawan Tamen yang paling lemah, tersakiti, dan harus berjuang sendirian di tengah caci maki semua orang, terutama dari 3 pahlawan ini. Ya, tapi kali ini berbeda. Naofumi, sang pahlawan Tameng, berhasil mengubah nasibnya, membentuk sebuah parti terkuat. Hingga akhirnya sang pahlawan Tameng berhasil membungkam orang-orang yang membencinya. Bahkan berkali-kali pahlawan Tameng berhasil menyelamatkan dunia isekai. Namun ada satu hal yang paling dibenci oleh Naofumi, yaitu Naofumi harus akur dengan ketiga pahlawan lainnya. Ya, demi untuk menyelamatkan dunia ini dari malapetaka yang akan datang, sesuai arahan dari sang Ratu Pilolial sebelumnya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah kalian penasaran? Pasti kagak deh, tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gasken saja. Ya, saat ini Naofumi mulai melanjutkan perjalanan setelah mengatasi permasalahan perihal kura-kura roh. Namun saat ini akibat kemunculan kura-kura roh menjadikan keempat hewan buas pelindung lainnya akan segera bangkit. Salah satunya yaitu Phoenix. Dan akibatnya kekuatan Kyo yang diambil menciptakan sebuah penghalang berupa waktu kebangkitan Phoenix selama 3 bulan setengah. Itu artinya saat ini Naofumi harus memperkuat wilayahnya selama 3 bulan setengah. Masalahnya di sini Naofumi dan rekan-rekannya mengalami dampak yang besar terhadap statusnya. Nampak seperti ada yang error. Ya, untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu. Dari kejauhan, Raphtalia melihat pasukan negara tetangga masih stay di tempat, padahal kura-kura roh telah berhasil dikalahkan. Dan yang paling dianehkan di sini, kenapa ada bendera Paubrey di sini? Bukankah mereka tidak ikut dalam pembasmian kura-kura roh? Lalu kenapa mereka ada di sini di wilayah Merlomak? Sementara itu Naofumi terus memikirkan perihal harus akur dengan ketiga pahlawan lainnya, yaitu pahlawan tombak, busur, dan pedang. Kemudian ketika menghampiri sang ratu, Naofumi terkejut mendengar ketiga pahlawan telah menghilang. Ternyata selama Naofumi berada di dunia lain, ketiga pahlawan berjuang melindungi negeri ini dari gelombang yang datang. Loh bang, kenapa mereka harus menghilang bang? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Kita lanjut dulu ya. Nah, sang ratu di sini sangat khawatir. Itu karena jika satu pahlawan saja yang menghilang, maka negeri ini atau dunia ini takkan sanggup menahan gelombang dan kebangkitan hewan buas. Lantas sang ratu memohon pada Naofumi untuk menyelamatkan negeri ini. Sontak Naofumi menjawab, tanpa disuruh pun Naofumi akan melindungi terutama wilayahnya. Lalu Naofumi menanyakan perihal Paubrey yang nampak seperti mengintai wilayah Merlomak. Sang ratu pun memberitahu untuk jangan khawatir karena Paubrey adalah sekutu yang sedang mewaspadai pergerakan negara tetangga. Sementara itu Raphtalia dan kawan-kawan yang sedang menunggu ditatap dengan sinis oleh 2 bebenguk ini. Tak lama Melty pun datang. Terlihat Philo di sini sangat merindukan Melty, begitupun sebaliknya. Ya, Melty di sini mencoba memberitahu bahwa pemuja 3 pahlawan yang berubah menjadi pemuja 4 pahlawan pastinya masih ada yang membenci Naofumi dan juga setengah manusia. Maka dari itu harap dimaklumi jika ada yang sinis. Ya, sebenarnya sang ratu ingin memberhentikan si bebenguk yang tadi. Namun sayang mereka berdua itu merupakan kepercayaan ayahnya, jadinya agak sulit gitu. Iya, 大丈夫ですよ. Ya, kembali pada Naofumi. Karena Naofumi bertanya, sang ratu menjawab bahwa dirinya tidak tahu keberadaan pahlawan 7 bintang. Meski sudah diselidiki pun masih tidak ada petunjuk keberadaan mereka. Namun ada satu yang ia ketahui, yaitu pahlawan tongkat. Dan pahlawan tersebut berada di Merlomak. Lantas sang ratu ingin menunjukkan sesuatu pada Naofumi. Kembali pada Raphtalia dan kawan-kawan. Saat ini Melty sedang berkemas karena akan berangkat menuju Sayaete besok pagi.
Pilo di sini sangat senang karena Sayate berdekatan dengan wilayah Naofumi. Ya, sebenarnya Melty di sini berkepentingan ingin membantu Eclair yang kewalahan mengurusi wilayahnya. Lalu bagaimana situasi Naofumi saat ini? Ya, saat ini Naofumi dibawa ke ruangan bawah tanah. Naofumi ditunjukkan sisa bongkahan dari kura-kura roh. Ya, menurut Naofumi bongkahan tersebut nampak seperti hadiah terakhir dari Oxorei. Kemudian dengan berat hati sang ratu memberitahu bahwa Main si Pecur juga ikut menghilang bersamaan dengan ketiga pahlawan. Dan terakhir dia lihat Main berada di dekat perbatasan utara. Sang ratu berasumsi bahwa Main nampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Lalu tiba-tiba muncul seseorang di atas sana yang nampak membenci kehadiran sang pahlawan tameng. Tapi ketika melihat sang ratu langsung ngacir. Ya, di sini Naofumi terkejut ketika tahu bahwa orang yang tadi itu merupakan pahlawan tongkat. Loh bang, siapa itu bang? Raja Meromak bang? Ya nggak tahu, kok tanya saya? Jelas gue tanya lu lah bang, kan lu yang bawain ceritanya bang. Ya tapi gue memang bener-bener nggak tahu bro. Lah kok gitu sih bang? Udah, kalian jangan bertengkar mulu toh sama yang nonton. Mending kita lanjut dulu ya. Nah bener tuh, lanjut Cak. Nah setelah itu, Naofumi bersama kawan-kawannya pergi ke tempat toko persenjataan yang bernama Elhart. Ketika ditanya soal kura-kura roh, sontaklah Naofumi langsung melambunkan kesalahannya yang terulang kembali waktu itu. Yang dimana Naofumi lagi-lagi hampir membakar kawannya sendiri akibat kemarahannya yang meluap. Lantas ketika sudah tersadar, Naofumi langsung menunjukkan beberapa perlengkapan dari dunia lain. Ya, di sini Naofumi ingin Elhart memperbaiki perlengkapan tersebut. Seperti biasa, Naofumi dan Elhart saling tawar-menawar. Kemudian setelah itu Naofumi pergi menghampiri si penjual budak. Di sepanjang jalan terlihat banyak gelandangan. Ya, menurut Naofumi perubahan kepercayaan terhadap 4 pahlawan memang sudah resmi. Namun tak semudah itu bagi warga di sini untuk mentoleransi kehadiran bangsa setengah hewan. Lalu ketika sampai di tempat penjualan budak, Naofumi terkaget karena tidak melihat satupun budak yang dijual di sini. Lantas si penjual budak memberitahu bahwa para budak yang dicari oleh pahlawan tameng, atau lebih tepatnya penduduk dari desa Lurolona, telah diborong oleh para bangsawan untuk dijual ke luar negeri. Naofumi bertanya berapa harga yang harus dikeluarkan untuk membeli mereka kembali. Sontak si penjual budak memberitahu bahwa harga mereka kini sekitar 30 keping emas per kepala. Jelas kagetlah si Naofumi karena harganya 100 kali lipat lebih mahal. Ya, begitulah bisnis karena kabar perihal sang pahlawan tameng yang baru membangun wilayah sudah tersebar luas dan mereka tahu bahwa Naofumi sedang mengincar warga asli dari wilayahnya, yaitu penduduk desa Lurolona. Lebih tepatnya para bangsa setengah hewan. Lantas penjual budak menyarankan Naofumi untuk pergi ke wilayah Zeltobet jika masih ingin mendapatkan para bangsa setengah hewan. Ya, demi memperkuat wilayahnya, Naofumi pun langsung berangkat subuh-subuh. Tapi sebelum berangkat, Melty memberitahu bahwa dirinya dan Eclair pasti akan melatih para kesatria yang ada di wilayah Naofumi. Maka dari itu, Naofumi kagak usah khawatir ketika pergi ke Zeltobet. Itterasshai. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, tibalah Naofumi di wilayah Zeltobet. Ketika sudah muak di ibu kota, Philo malah sibuk nyari jajan enak. Tapi Naofumi tetap pada tujuannya, yaitu mencari toko yang disarankan oleh si penjual budak. Tapi ketika sudah sampai di toko yang dimaksud, sungguh tidak disangka si penjual budak sudah sampai duluan. Loh, kok bisa gitu ya? Ternyata si penjual budak ini merupakan sepupu dari si penjual budak yang ada di Merlomak. Kembar dong bang? Ya, bilangnya sepupu sih, tapi kok mirip banget ya? Udah bang, gak usah debat bang. Apaan sih, sewot banget. Ya udah lanjut. Nah, kemudian Naofumi pun ditunjukkan sebuah ruangan bawah tanah yang dimana tempat tersebut merupakan tempat yang dipenuhi kesenangan. Waduh, apaan tuh? Ya, ternyata tempat yang dimaksud adalah sebuah tempat rahasia pelelangan budak yang tidak bisa dibeli di permukaan, khususnya budak dari desa Lurolona. Seperti yang kita lihat, sosok setengah hewan ditawar dengan harga tinggi hingga 100 koin emas. Dan orang yang membelinya itu merupakan si kakek ini. Kakek Sugiono bang. Bukan, Motak.
Tapi bang, menurut Raftalia, anak itu bukan dari desa Lurolona bang. Ya bener bro, kata si penjual budak, yang penting setengah hewan dan Lurolona itu hanya sekedar dijadikan sebuah brand agar mendapatkan harga yang tinggi. Dan kenapa harganya bisa tinggi? Itu karena sang pahlawan tameng terkenal telah menciptakan pasukan kuat dari desa Lurolona. Nah, kemudian si penjual budak bertanya pada Naofumi, berapa uang yang dimiliki Naofumi? Apakah 50 atau mungkin 100? Si penjual budak pun langsung nyengir bahwa dirinya tahu bahwa Naofumi telah memborong budak di wilayah Merlomak. Itu artinya Naofumi sedang kekeringan. Lantas si penjual budak pun menyarankan Naofumi untuk pergi ke Koloseum. Lebih tepatnya sebuah arena bertarung yang dimana aliran orang di sana sangatlah deras. Bisa dibilang tempat tersebut merupakan tempat orang-orang bertaruh untuk para petarung. Pertama-tama Naofumi datang sendirian ke Koloseum untuk mencari informasi bagaimana cara mendapatkan uang di sana. Terlihat ada dua petarung sedang bertanding di arena. Yaitu panda melawan gajah. Tiba-tiba ketika Naofumi sedang menonton datang seorang ciwi. Waduh bang, ada ciwi bohai bang. Nggak boleh gitu, malu ada cak ngopi. Kenapa bang? Ada apa bang? Aku gak ngerti bang. Enggak, itu biasa tetangga lagi nengok. Yuk lanjut yuk. Nah, menurut si Ciwi ini, yang menang di antara mereka pasti si panda. Ya benar saja bro, awalnya si panda terdesak. Namun di akhir pertandingan si panda langsung menumbangkan si gajah dengan sihir bambunya. Bambu. Kemudian si Ciwi pun bertanya, apakah Naofumi datang ke sini akan bertarung atau bertaruh? Lantas Naofumi balik bertanya apa aturannya di sini. Kenapa si panda menggunakan sihir? Si ciwi pun memberi kode. Yang artinya setiap informasi ada harganya. Minta nomor handphone malah ngasih nomor rekening. Ngomong apa sih bang? Lanjut ya. Nah, pertarungan selanjutnya antara si bocil bangsawan melawan setengah hewan. Dari segi kekuatan sudah pasti si setengah hewan akan menang. Namun si bocil bangsawan ini telah membayar si setengah hewan itu untuk kalah. Ya, si ciwi ini memberitahu bahwa Naofumi bisa mendaftar sebagai petarung solo dan juga petarung tim. Tapi ingat, di dalam pertarungan ada yang namanya pertarungan settingan, seperti yang dilakukan dua bocah yang tadi. Ya, intinya di arena ini bisa melakukan apapun alias bebas. Mungkin lebih tepatnya arena ini mengartikan bahwa uang adalah segalanya, bukan kemenangan. お酒ごちそうさま。 Nah, ketika di penginapan, Naofumi sudah mempersiapkan sebuah topeng, yang dimana Naofumi di sini akan ikut dalam pertarung sebagai trio, yaitu Naofumi, Raftalia, dan Philo. Ya, di sini Naofumi akan mengincar uangnya demi membeli atau memborong para budak yang dilelang di ruang bawah tanah. Raftalia pun terkaget karena pastinya Naofumi sedang merencanakan sesuatu yang aneh lagi. Ya, seperti yang kita lihat, Naofumi telah mendaftar sebagai tim Rock Palais melawan tim trio Topak. Di sini, Naofumi berpura-pura lemah, terlihat seperti sedang terdesak. Ternyata di sini, Naofumi sengaja agar dapat meraup keuntungan yang lebih ketika mereka bertaruh untuk tim Topak. Dan ketika sudah dianggap akan kalah, Naofumi langsung menumbangkan mereka dengan mudah. Lanjut, di sisi penonton ada sosok bangsawan yang ingin kemenangan lebih banyak untuk mereka-mereka ini. Ya, menurut Naofumi, bangsawan tersebut pastinya merupakan sponsor tim Topak. Nah, kemudian ketika panitia akan mengumumkan lawan selanjutnya, langsung terkaget ketika melihat daftar lawannya yang telah mengundurkan diri. Alhasil pertarungan pun akan dilanjut besok. Ya, besok. Malam harinya ketika Naofumi sedang minum-minum di kedai, datang lagi tuh Ciwi. Ya, si Ciwi ini memuji Naofumi yang berhasil memenangkan pertandingan. Tapi si cewek ini juga menyindir kalau si Naofumi ini meraup sedikit keuntungan dari pertandingan yang tadi. Bahkan Naofumi bertaruh untuk dirinya sendiri. Ya, di sini Naofumi sedikit curiga dengan Ciwi yang satu ini, dan agar ngobrolnya semakin santuy, si Ciwi langsung mentraktir Amer.
今夜はとこ Waduh, gak bahaya tak bang? Enggak, santuikan saja, karena Naofumi di sini memiliki ketahanan anti mabuk dan anti teler. Bahkan buah rukornya itu pun langsung dimakan dengan santuy. Jelas si Ciwi ini takjub dengan Naofumi yang merupakan peminum berat. Dan agar ngobrol semakin santuy, Mari kita hirup udara segar di luar. ya, di sini Naofumi nampak semakin curiga ketika si Ciwi ini memberitahu pertandingan selanjutnya. Yaitu turnamen round robin. Menariknya, turnamen tersebut akan memberi keuntungan yang lebih cepat jika tim lawan menyerah. Tiba-tiba muncul pasukan yang tidak jelas. Jelas di sini Naofumi semakin curiga dengan si Ciwi ini. Tapi ternyata si Ciwi ini ikut diserang. Yang artinya pasukan tersebut bukanlah bawahan si Ciwi ini. Lantas si Ciwi langsung mengeluarkan tekniknya berupa serangan listrik yang sangat edan sekali. Si edan tatapan tangga. Ya, beginilah mereka ketika tidak terima karena kalah dan tidak mungkin bisa menang. Demi uang mereka akan menyergap di luar pertandingan. Nampak sama seperti yang dilakukan si Ciwi ini ketika mentraktir Amer yang tadi. Karena Naofumi terlihat keren, langsung dipeluklah dia. Tapi Naofuminya nggak mau. Nah, sebelum pergi, si Ciwi ini berkata, Aku harap kita tidak bertemu di pertandingan. Jika itu terjadi, aku lebih suka kamu menyerah saja. esok harinya turnamen pun dimulai. Naofumi berhasil menang melawan 3 monster dengan mudah. Namun dengan sihir ilusi, pertandingan tersebut nampak seperti Naofumi dan kawan-kawan terlihat kesulitan. Padahal aslinya sangat mudah. Hal tersebut sengaja dilakukan agar peluang taruhan para penonton semakin bertambah. Pertandingan demi pertandingan pun telah dimenangkan oleh Naofumi. Nah, setelah melakukan pertandingan, Naofumi dan kawan-kawannya mengunjungi sebuah toko besar di ibu kota. Sungguh tidak disangka si pemilik toko merupakan si pedagang yang pernah diselamatkan oleh Naofumi dulu. Dan si pedagang ini merupakan sponsor di Colosseum mendukung Naofumi. Tiba-tiba si pedagang ini menawarkan investasi terhadap wilayah Naofumi. Mungkin lebih tepatnya membangun perdagangan di sana untuk memajukan perekonomian wilayah Naofumi. Jelas Naofumi mengizinkan hal tersebut. Bahkan Risia pun terkaget karena si pedagang itu sangatlah terkenal. Tiba-tiba Pilo Rariweh ingin membeli sepotong daging. Langsung baliklah mereka. Langsung makan bersama. Tak lama Risia datang. Rariweh membawa selembaran info mengenai turnamen. Ternyata banyak orang yang menyerah, tapi ada satu orang yang akan melawan Naofumi, yaitu Nadia, petarung solo ahli sihir petir, menggunakan senjata tombak, dan pertandingan ini dinyatakan sebagai final. Sontak Naofumi menyuruh Raptalia dan Pilo untuk tidak lagi berpura-pura lemah, alias harus bertarung dengan serius. Bang, gue nasibnya gimana bang? Udah, lu istirahat saja. Lah bang kok gitu bang? Ya udah, lanjut. Esok harinya pertandingan pun dimulai, yaitu tim Rock Palais melawan Nadia yang dijuluki sebagai Dewi Kemenangan yang tak pernah kalah. Ya, di sini Nadia terheran kenapa Naofumi tidak menyerah. Sontaklah Naofumi menjawab bahwa dirinya memiliki alasan tertentu untuk menang. Lantas ketika akan berjabat tangan, Nadia pura-pura Soledad memeluk Naofumi. Namun di sini berbeda, Nadia berbisik bahwa dirinya tahu alasan Naofumi, yaitu untuk membeli budak dari desa Lurolona. Namun meski begitu, Nadia di sini takkan mengalah. Sontak Raptalia dan Pilo mulai menyerang. Lalu ketika Nadia merapalkan mantra, Naofumi langsung bersiap menahan petirnya. Tapi itu bohong, serangan Nadia langsung dipentalkan ke atas. lalu Philo yang akan menyerang langsung dihantam dengan listrik. Di saat itulah Naofumi membatasi pergerakan Nadia dengan tamengnya. Lantas Pilo mengambil kesempatan untuk lanjut menyerang. Lalu tiba-tiba, ya, muncullah sebuah air dari bawah arena. Tapi bukan sihir milik si Nadia, Melainkan arena yang sudah disetting untuk Nadia. Dan sangat rugi bagi Naofumi. itu karena Nadia di sini merupakan siluman lumba-lumba. Ya, jelas hal ini sangat menguntungkan bagi Nadia. Namun apa yang terjadi, serangan Nadia tiba-tiba berhenti ketika Raptalia mengatakan Sadena Nisan. Ya, ternyata mereka berdua ini saling mengenal. Dan Sadena ini baru menyadari bahwa Naofumi adalah sang pahlawan tameng. Ya, di sini Sadena baru memahami tujuan Naofumi. Maka dari itu Sadena akan berpura-pura melanjutkan pertarungan ini Agar penonton tidak kecewa dan taruhan tetap berlanjut. Alhasil Naofumi dinyatakan menang.
Sebagian penonton sangat senang, tapi ada juga yang bete. Termasuk si botak ini yang sudah menjadi sponsor Sadena. Tapi si sponsor tidak tinggal diam menyuap si panitia untuk meniadakan pertandingan tersebut. Dan sebagai gantinya ada pertandingan peragaan yang dimana Sadena dan tim Rock Valley akan melawan kartu andalan si sponsor, yaitu Murder Period. Taruhan pun mulai diubah, yang dimana jika Naofumi dan Sadena kalah maka uang final yang tadi akan dikembalikan. Alhasil mau tak mau demi uang final, Naofumi dan kawan-kawannya termasuk Sadena harus melawan si Murder. Ya, karena pertarungan sepertinya akan sulit, Sadena mengajak Naofumi untuk merapalkan sihir secara bersamaan. Mau tak mau demi kemenangan, Naofumi pun menuruti perkataan dari Sadena. Alhasil muncullah sebuah petir dari langit. Namun apa yang terjadi, petir tersebut malah mengarah pada Raphtalia. Ya, ternyata petir tersebut bukan sebuah serangan, melainkan sebuah sihir booster agar Raphtalia semakin kuat dan semakin di depan. Ya, kalah deh itu si Murder. Tapi bohong, karena yang diserang Raphtalia hanyalah sebuah boneka. Muncul lagi lah itu si Murder. Lantas Murder berkata bahwa kekuatan Naofumi masihlah lemah sebagai pahlawan dari dunia ini. Itu karena Naofumi masih kesulitan melawan si Murder yang lemah, dan dari dunia lain akan segera menghancurkan Naofumi. Setelah itu si Murder langsung menghilang entah kemana. Jelas Naofumi di sini langsung ngahuleng tak mengerti ucapan dari si Murder tadi. Lalu karena si Murder telah menghilang, Naofumi dinyatakan sebagai pemenang. Tapi lagi-lagi si sponsor yang tidak mau rugi menentang kemenangan Naofumi. Bilangnya pertarungan ini adalah curang. Di mana Naofumi ini sebenarnya adalah seorang yang menyamar dengan nama palsu. Lantas pedagang budak dan si pedagang terkenal ini langsung angkat bicara mendukung Naofumi dan membeberkan bahwa tim Rock Valley merupakan sang pahlawan tameng. Si sponsor langsung kaget tuh, gak bisa berkata-kata lagi karena penonton mulai berpihak pada sang pahlawan tameng. Bahkan si pedagang budak ini memberitahu bahwa Sadena telah dibeli oleh Naofumi. Alhasil si sponsor makin rugi total. Udah mah kehabisan duit, budaknya diambil lagi. Dan akhirnya niat Naofumi pun berjalan dengan lancar, bahkan mempertemukan Raphtalia dengan Sadena. Ya, Sadena di sini sangat berterima kasih pada Naofumi, dan sebagai perkenalan Sadena langsung kecentilan. Naofumi-chan. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan sosok setengah hewan berjalan di sebuah gang. Ya, sosok setengah hewan ini bernama Paul. Paul di sini merupakan bocil yang tadi ikut dalam pertandingan di Colosseum. Ternyata Paul di sini rela terluka demi uang untuk membeli sebuah obat. Dan ternyata obat tersebut demi sang adik yang sakit parah. Ya, ternyata adik dari Paul ini bernama Atla. Untuk penyakitnya kita masih belum tahu. Namun yang pasti di sini Paul sangat menyayangi Atla. Rela bekerja keras demi sebotol obat untuk sang adik. Ketika sedang tertidur, Paul tiba-tiba terbangun mendengar seseorang berbicara. Dikira adiknya, ternyata bukan. Dan orang yang berbicara itu ternyata Naofumi yang sedang mencari bangsa setengah hewan dari desa Lurolona. Lalu ada dua bangsa setengah hewan minta dibeli, namun Naofumi dengan santunya menyebut mereka sedang berakting. Ya, menurut si penjual budak, insting Naofumi sangatlah jeli, mampu membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Lantas si penjual budak menunjukkan bangsa asli dari desa Lurolona, yaitu Vol. Si penjual budak berkata bahwa anak ini merupakan ras dari harimau putih dan memiliki status yang tinggi. Bahkan anak ini bisa di kelas up hingga level 60 dan akan naik level hingga level 120. Nah, karena hal itulah anak ini memiliki harga yang tinggi, yaitu 120 koin emas. Sedangkan adiknya yang sakit-sakitan dan buta dihargai murah cuma 30 koin perak. Lalu kenapa Paul tidak laku? Apakah karena mahal? Ternyata Paul di sini selalu meminta ingin dibeli bersama adiknya, kalau tidak Paul akan menolak. Lantas Naofumi menghampiri Atla lalu memperkenalkan diri sebagai pahlawan tameng. Sontak Naofumi mengeluarkan sebuah ramuan penyembuh untuk Atla. Namun sebelum diberikan kepada Atla, Naofumi bertanya kepada Vol, apakah kamu siap untuk membayar obat ini? Setelah Vol menjawab siap, barulah obat tersebut diberikan kepada Atla. Ya, meski obat tersebut tidak membuat Atla sembuh total, namun perkembangannya sangatlah berbeda dengan obat biasa, dan hal tersebut membuat Paul sangat senang.
Setelah itu Naofumi yang sudah membeli Vol dan Atla langsung kembali ke wilayah Naofumi menggunakan teleport. Ya, di sini kita bisa melihat senyum kebebasan dan kebahagiaan dari mereka-mereka ini. Tiba-tiba Sadena ngegodain si Naofumi tuh, langsung dipisahlah sama si Raphtalia. Cie, kayaknya ada yang cemburu nih. Nah, keesokan harinya, Vol bersama para setengah hewan mulai bekerja membangun sebuah rumah. Dan setelah bekerja seharian, langsung merawat Atla di kamar. Lalu ketika di malam hari di sebuah ruangan, Melty membicarakan soal anggaran yang tak cukup untuk biaya hidup para penghuni baru di wilayah ini. Melty beranggapan bahwa kita nampak seperti orang tua yang mengasuh mereka. Contohnya Naofumi yang selalu sibuk bangun pagi menyiapkan makanan untuk mereka. Tak lama, Sadena pun datang sambil membawa segelas amer. Sadena berkata bahwa punya teman baru memang sangat menyenangkan, namun jangan sampai terlalu bekerja keras. Dan ketika akan membicarakan hal yang serius, tiba-tiba Raphtalia datang memarahi Sadena untuk tidak mengganggu Naofumi sambil minum amer. お姉さんにとっては Esok hari pagi pun tiba, cahaya mentari begitu terang karena hari ini perban Atla mulai dilepas. Ya, kesehatan Atla yang berkembang membuat semuanya bahagia terutama Vol. Setelah itu Naofumi bersama rekan-rekannya langsung pergi berdagang mencari nafkah menuju desa Lute. Sedangkan Paul mengajak sang adik jalan-jalan di tempat yang dipenuhi bunga-bunga. Sontak Paul teringat kenangan yang pernah ia rasakan. Lalu tiba-tiba Atla ingin berlatih berdiri. Jelas Paul tidak melarang hal tersebut, namun Paul di sini masih khawatir takut Atla terjatuh. Ya, meski tubuhnya masihlah lemah, namun Atla tetap ingin berjuang. Alhasil kini Atla bisa berdiri meski cuma sebentar. Dan hal tersebut membuat mereka berdua sangat bahagia. Kemudian ketika di malam hari, tiba-tiba terdengar sebuah lonceng berbunyi bertanda bahaya. Dan benar saja, ini wilayah Naofumi sedang diserang oleh segerombolan bandit. Ya, ternyata para bandit ini mengincar bangsa setengah hewan yang memiliki harga yang tinggi. Dan gawatnya saat ini Naofumi bersama rekan-rekannya tidak berada di sini. Seperti yang kita lihat, para bangsa setengah hewan yang masih bocil dan satu pasukan penjaga mana mungkin bisa melakukan perlawanan. Tepat di hadapan mereka, rumah-rumah mulai dibakar. Bahkan bendera tanda pahlawan Tameng dilempar begitu saja. Sementara itu, di sisi lain, Vol berusaha menyelamatkan sang adik. Untungnya para bandit tidak menemukan mereka berdua. Dan ternyata Vol di sini bertujuan untuk mengambil sebuah pesuar sebagai tanda bahaya yang telah disuruh oleh Naofumi jika ada penyerangan terhadap desa. Namun setelah menyalakan suar, keberadaan mereka berdua akhirnya diketahui lalu ditangkap. Ya, tertangkapnya ras harimau putih membuat para bandit ini senang karena harganya yang tinggi. Lalu tiba-tiba Paul mulai berontak, namun karena masih lemah, hanya sekali hantaman si Paul langsung tumbang. Lantas si bandit ini akan memberikan suatu contoh ketakutan, yaitu dengan sebuah kematian Paul. Lalu ketika akan membunuh Paul, tiba-tiba ya, muncullah sang pahlawan Tamen langsung melindungi semuanya dengan Shield Prison. Lantas Naofumi akan memberikan sebuah penyesalan karena telah menyerang wilayahnya. Kumaha barudak? Nah kan udah kalah nangis tuh si bandit. Ternyata menurut Raphtalia, bandit yang satu ini merupakan orang yang pernah menculik Raphtalia dulu. Sontak Naofumi tak tanggung-tanggung akan memberikan hukuman eksekusi. Tak lama muncullah pasukan Eclair. Tiba-tiba Eclair terkejut setelah melihat lambang keluarga bangsawan yang dimiliki oleh si bandit ini. Yang ternyata mereka berasal dari sebuah daerah yang taat terhadap nikah pahlawan. Itu artinya jika orang ini mati akan menjadi masalah yang rumit. Ya, meski begitu Naofumi di sini masih memiliki cara yang elit untuk menghukum mereka semua, yaitu dijual sebagai budak ke wilayah Silpet. Langsung paniklah mereka. Itu karena wilayah Silpet merupakan penganut taat terhadap pahlawan Tameng. Nangislah itu si bandit meminta penawaran. Namun Naofumi sudah tidak peduli, langsung mengirim mereka semua ke wilayah Silpet menggunakan teleport. Ya, berkat hal tersebut Naofumi mendapat sejumlah uang yang lumayan dari hasil penjualan bandit yang dijadikan sebagai budak.
Dan para bangsawan takkan mungkin menyerang wilayah Naofumi lagi sebab wilayah Silpet siap mendukung Naofumi sepenuhnya. Nah, setelah itu Atla berbicara pada Naofumi bahwa dirinya ingin menjadi kuat karena tidak mau menjadi beban yang harus dilindungi terus-menerus oleh sang kakak. Jelas, Naofumi di sini sangat senang mendengarnya. Tiba-tiba setelah berbicara, Atla langsung turun dong. Alhasil, Naofumi langsung menggendongnya ke kamar. Lalu ketika akan pergi, Paul mengatakan hal yang sama bahwa dirinya ingin menjadi kuat juga. Alhasil Naofumi berjanji akan mengajak Paul bersama Sadena untuk mereset semua levelnya agar mendapatkan bab dari pahlawan tameng. Esok harinya, Naofumi mengajak Sadena, Paul, dan Atla ke sebuah gereja jam pasir untuk mereset levelnya. Lalu ketika akan kembali ke desa, Naofumi berpapasan dengan sang Raja Merlomak. Namun apa yang terjadi, si Raja Merlomak ini begitu terkejut ketika melihat sosok Atla dan Paul. Lalu ketika ada sang ratu, lagi-lagi si Raja Merlomak ini langsung pergi begitu saja. Ya, menurut Atla, si Raja Merlomak itu memiliki bau yang sama dengan sang kakak. Nah, kemudian Naofumi dan semuanya menghadap sang ratu lalu menceritakan kelakuan Raja Merlomak barusan. Lantas sang ratu meminta melihat wajah Atla dari dekat. Sontak sang ratu langsung terkejut. Kemudian sang ratu pun mulai bercerita sebuah kisah dari pahlawan tongkat alias sang Raja Merlomak. Ternyata Raja Merlomak dulunya bernama Lugelan Saspaubrey. Demi sang adik, Raja Merlomak telah membuang nama serta negaranya dan menjadi prajurit biasa di Merlomak. Namun dengan kecerdasannya, Raja Merlomak meraih kembali ketenaran dan kejayaan. Akan tetapi ujian terus menimpanya, yang dimana sang adik telah diculik oleh wilayah Silpet. Alhasil kejadian hilangnya sang adik membuat Raja Merlomak terobsesi terhadap balas dendam. Bahkan berhasil mengalahkan raja mereka, yaitu Tyrant Gapayon. Ya, begitulah ceritanya. Karena yang paling penting dari pertemuan ini, sang ratu mengabarkan telah menemukan keberadaan Motoyasu, sang pahlawan tombak. 元康様が見つかったのです。 Ternyata Motoyatsu saat ini sedang berada di Merlomak mencari rekan-rekannya yang hilang setelah melawan kura-kura roh. Namun sayangnya hingga saat ini Men dan kedua pahlawan lainnya masih belum ditemukan. Dan ada sebuah kepastian bahwa rekan-rekan dari Renshi pahlawan pedang telah mati semua. Lantas, karena waktu kebangkitan Punik akan segera tiba, sang ratu meminta Naofumi membujuk Motoyatsu untuk bergabung. Ya, perkataan dari sang ratu membuat Naofumi dilema, apalagi teringat perkataan dari Pitoria dulu, yang dimana jika para keempat pahlawan tidak mau akur, maka Pitoria akan membunuh seluruh pahlawan termasuk Naofumi. Alhasil mau tak mau, Naofumi memutuskan akan mencari Motoyasu yang saat ini sedang berada di Merlomak, dan selama Naofumi pergi, wilayahnya akan dititipkan pada Eclair bersama pasukannya. Esok harinya di pagi hari, para warga setengah binatang bekerja sama mencari bahan-bahan makanan. Sementara para petarung diajarkan bela diri oleh si nenek ini. Lalu ketika Naofumi sedang jalan-jalan, para anak-anak sudah tidak sabar nih ingin dimasakkan oleh Naofumi. Kemudian ketika sedang memasak, Naofumi membicarakan soal dana pembangunan wilayah nih. Ya, menurut Nelpi, bantuan dari negara tidak bisa diharapkan karena mereka juga sedang mengalami proses pemulihan. Lantas pembicaraan beralih pada pembahasan level Sadena dan yang lainnya yang sudah di-reset. Menurut Naofumi, skill yang mereka miliki takkan mungkin hilang begitu saja meski sudah di-reset. Namun tetap saja mereka semua harus berjuang menaikkan level sebelum Punik bangkit. Nah, setelah masak-masak sudah selesai, waktunya pembagian makanan. Terlihat Sadena begitu senang. Namun ada yang aneh di sini, Naofumi tidak mengenal sosok gadis yang satu ini alias orang asing yang menyusup ke wilayah Naofumi. Dan sungguh tidak disangka, ternyata gadis ini merupakan si murder bernama Sein. Kagetlah itu si Naofumi, langsung mengusir Sein. Akan tetapi Sein yang lapar ingin membeli makanan dari Naofumi. Namun Naofumi tetap tidak menerimanya, alhasil Sein pun pergi dengan perut keroncongan. Setelah itu, Naofumi menunjukkan sebuah gerobak baru untuk Philo. Jelas Philo sangat senang nih. Ternyata hari ini Naofumi akan berangkat menuju ke Merlomak, tapi cuma bertiga saja. Sedangkan Risia akan tetap di sini menjalani latihan bersama si nenek dan Eclair. Singkat cerita, Naofumi telah sampai di Merlomak. Terlihat banyak gelandangan di luar gerbang. Namun di sini Naofumi mengesampingkan hal tersebut dan tetap pada tujuannya, yaitu mencari Motoyasu. Naofumi mulai mencari berbagai informasi dari para pedagang yang ada di sini. Menurut para pedagang, sebuah bar di kota ini selalu terlibat dengan para pahlawan. この
の辺りでしょうか。 Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan bebenguk si Motoyasu yang sangat pikarunyangeun sekali sedang mencari rekan-rekannya yang telah meninggalkan Motoyasu, salah satunya Elena yang kini menjadi penjual kue di Melomak. Namun apa yang terjadi ketika Motoyasu meminta Elena kembali bergabung bersamanya? Elena menolak karena Motoyasu kini sudah sengsara tidak punya apapun. Elena berkata jika ingin mengajak Elena bergabung kembali, setidaknya Motoyasu harus mengembalikan ketenaran layaknya seperti pahlawan tameng saat ini. Lalu tiba-tiba Naofumi hadir di hadapan Motoyasu. Tapi si Motoyasu malah lari dari Naofumi. Jelas di sini Naofumi tidak mengerti maksud dari Motoyasu. Alhasil untuk menggali informasi, Naofumi bertanya kepada Elena. Yang seperti yang kita ketahui di dunia ini tidak ada informasi yang gratis. Naofumi membayarnya dengan membeli dagangan milik Elena. Setelah itu Elena pun menceritakan semuanya yang telah terjadi pada saat melawan kura-kura roh. Ternyata di waktu itu Motoyatsu dengan sombongnya akan mengalahkan kura-kura roh. Ya, awalnya mereka menang melawan para monster Krojo. Namun ketika akan memenggal kepala kura-kura roh, semua skill milik Motoyatsu tidak membuat sedikit pun terhadap kura-kura roh. Alhasil semua rekan-rekan Motoyatsu pergi meninggalkannya. Ya, menurut Elena, dirinya telah memilih pahlawan yang salah alias pahlawan terlemah. Tuh kan baru sadar mereka itu. Emang dari awal si Motoyasu itu lemah bro. Nah setelah itu Elena memberitahu lokasi bar yang sering dikunjungi para pahlawan. Lantas Naofumi langsung pergi ke bar yang dimaksud. Dan benar saja bro, Naofumi melihat sosok Rain si pahlawan pedang yang sedang ngahuleng tari. Ketika disapa oleh Naofumi, Ren mencoba kabur nih. Untungnya Naofumi menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk menangkap Ren. Lantas Naofumi menyuruh Raphtalia dan Philo untuk pergi mencari Motoyatsu. Ya mungkin maksudnya Naofumi ingin berbicara dengan Ren berdua saja. Ya, di sini Naofumi tahu bahwa seluruh rekan-rekan Rain telah mati. Lantas Rain bercerita bahwa kekalahannya terjadi karena kehadiran mereka yang terlalu lemah. Maka dari itu Rain di sini merasa tidak bersalah atas kematian mereka. Di sini Naofumi mengesampingkan kejadian tersebut lalu mencoba membujuk Rain untuk ikut bertarung kembali melawan Phoenix yang akan segera bangkit. Namun apa yang terjadi ketika pembicaraan akan lanjut, muncullah itu si Main dan lagi-lagi Main di sini merusak suasana, mencoba merayu Rain untuk tidak percaya terhadap pahlawan tameng yang ia sebut sebagai iblis. Dan di sini Main mencoba menjelek-jelekan si Motoyasu. Sontak Naofumi menyuruh Rain untuk tidak percaya lalu mengingatkan kembali soal persidangan atas kebohongan dari Main. Tapi si Main di sini menyangkal hal tersebut dan berdalil bahwa sidang yang telah terjadi hanyalah settingan yang diatur oleh sang ratu dan pahlawan perisai untuk perebutan kekuasaan bagi Melty. Bahkan di sini Main menuduh bahwa yang menggerakkan kura-kura roh adalah Naofumi, bahkan menjadikan pengorbanan kematian rekan-rekan Rain sebagai peningkatan kepercayaan terhadap pahlawan tameng. Dan untuk membuat Rain percaya, Main menunjukkan melonnya yang sudah tidak memiliki lambang Buddha. Dan gobloknya si Rain ini malah percaya terhadap Main dibandingkan Naofumi. Jelas Naofumi mulai murka melihat kelakuan Main yang tidak berubah. Tak lama Motoyasu datang mencoba menyadarkan Rain untuk tidak percaya lagi terhadap Main. Jelas Naofumi makin murka melihat perselisihan yang konyol ini. Sekali lagi Naofumi bertanya siapa yang Rain percaya, aku atau dia. Rain menjawab dengan tegasnya bahwa dirinya sangat mempercayai Main. Lantas Naofumi mengatakan semua belenggu yang ia tahan sejak tadi, bahwa sebenarnya kematian rekan-rekan Rain merupakan ulah Rain sendiri, yang dimana Rain menganggap semua ini hanyalah sebuah permainan saja, sehingga orang-orang yang mengikuti menjadi korban. Dan dengan seenak jidat Rain malah menyalahkan hal ini terhadap orang lain. Ya, menurut Naofumi Rain di sini bukanlah pahlawan melainkan sosok manusia yang gagal. Ya, Rain yang tak mau disalahkan mulai menghunuskan pedang ingin bertarung sebagai penyelesaian. Jelas Naofumi terpanik karena banyak warga sipil di sini. Namun apa yang terjadi, Rain masih saja melancarkan sebuah serangan. Untungnya Naofumi berhasil mementalkan serangan Rain ke atap bangunan. Dan gobloknya ini si Rain malah menuduh Naofumi menggunakan cheat hanya karena Naofumi lebih kuat dari Rain. Lantas Rain mencoba untuk pergi menggunakan teleportasi. Tiba-tiba Motoyasu memohon pada Main untuk kembali. Tapi si Motoyasu malah ditendang. Ya, setelah itu Motoyatsu hanya bisa merantapi kesetiaannya yang telah dihianati ditemani segelas amer. Sementara itu, film menari untuk menghibur semua orang yang ada di sini. Lalu ketika Motoyatsu melihat keimbutan Philo, langsung terpersona dong, kepesing.
Dan ketika Philo memberikan sebuah makanan dan penyemangat, sontaklah Motoyatsu menemukan kembali jati dirinya untuk melanjutkan kehidupannya, yaitu sebagai pemuja Philo yang terlalu imut ini. Kemudian esok harinya ketika akan kembali ke desa, tiba-tiba Motoyasu datang memanggil Naofumi sebagai ayah mertua. Ternyata Motoyasu di sini sudah menganggap Philo sebagai sang penyelamat sekaligus sebagai cinta sejatinya. Jelas si Naofumi terheran lah, dan itu si Philo ketakutan ketika Motoyasu ingin memeluk bro. Lalu ketika Raphtalia menghentikannya, lah ini si Motoyasu malah bilang babi sama si Raphtalia. Jelas Raphtalia murka, langsung dihantam hingga pingsan. Ya, saat ini Naofumi kembali ke desa menunggangi Philo, dan Philo di sini sangat sedih karena keretanya ditinggal. Menurut Naofumi tidak apa-apa karena dirinya akan kembali jika si Motoyasu sudah aman. Lalu ketika melanjutkan perjalanan, tiba-tiba muncul sosok berjubah menghadang. Dikira sendirian, ternyata mereka berdua langsung menyerang dari arah belakang. Di waktu yang sama si orang ini langsung menyerang Raphtalia. Untungnya Naofumi dan Raphtalia masih bisa bertahan. Lantas Naofumi langsung memberikan efek buff terhadap Raphtalia dan Philo. Lalu tiba-tiba si orang ini, atau kita sebut saja si Acuy, mulai mengeluarkan sihir berupa batu meteor yang muncul dari langit. Sontak Naofumi langsung mengeluarkan perisai 3 lapis, sementara Raphtalia dan Philo mencoba menyerang si Acuy. Akan tetapi tiba-tiba efek buff menghilang setelah terkena sihir dari si Agus. Bahkan serangan Philo dipendalkan dengan mudah. Dan saat ini batu meteor mulai dijatuhkan. Lalu karena perisai 3 lapis sudah hancur, Naofumi langsung mengaktifkan Shield Prison. Ya, untungnya damage dari batu meteor tidak bisa menembus defense milik Naofumi. Lalu ketika si Acuy dan Agus menyerang kembali, tiba-tiba muncul Sein menahan serangan mereka. Ya, Acuy dan Agus ini mengetahui bahwa Sein datang dari dunia lain sebagai pengguna senjata pendamping yang bertujuan untuk melindungi pahlawan Tameng. Namun si Acuy ini begitu kecewa melihat sang pahlawan Tameng yang terlalu lemah di dunia ini. Sontak Raphtalia murka mendengar tuannya diremehkan. Lantas Raphtalia mulai menunjukkan kemampuannya tanpa bab tambahan dari Naofumi. 私たちは弱い。 Ya, ternyata Agus dan Aju itu merupakan manusia dari dunia lain sama halnya dengan Sen. Lantas Sen berkata bahwa pemburu nyawa Naofumi akan terus berlanjut. Tapi Naofumi di sini malah mencurigai Sen nih sebagai komplotan si Acuy. Itu karena kemunculan Sen bertepatan dengan kemunculan si Acuy. Sontaklah Raphtalia memarahi Naofumi untuk tidak berburuk sangka. Lalu tiba-tiba muncul suara perut keroncongan. Alhasil kini Sein dibawa ke desa lalu diberikan makan. Terlihat Sein begitu lahap memakan semua makanan yang ada. Tapi di sini Naofumi tetap tidak akan gampang percaya terhadap orang asing ini yang tiba-tiba muncul begitu saja. Naofumi terus menginterogasi Sein dari mana asalnya dan apa alasan Sein menyelamatkan Naofumi dan apa maksud dari senjata pendamping dari dunia yang hancur. Ternyata Sein di sini merupakan penghuni dunia lain yang telah hancur dan si Acuy merupakan rekan pahlawan dari dunia lain lagi. Namun bukan dunia Kizuna atau Kyo, melainkan dunia yang berbeda lagi. Waduh bang, sebenarnya ada berapa dunia ya bang? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Nah, yang penting di sini Sein menjelaskan bahwa di dunianya Naofumi telah mati dan dunianya menjadi hancur. Lantas Naofumi bertanya kembali kenapa Sein muncul bertepatan dengan kemunculan si Acuy dan si Agus. Sontak Sein menunjukkan sebuah jarum yang tertancap di jubah Naofumi. Sein menjelaskan bahwa jarum tersebut merupakan semacam penyadap dan jarum tersebut ditancapkan ketika bertarung di dalam Koloseum. Sein menjelaskan bahwa semua yang dilakukan Sein semata-mata ingin melindungi Naofumi karena Sein tidak ingin melihat kematian pahlawan suci yang kedua kalinya. 協力したい。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sen diizinkan tinggal di desa ini. Namun Naofumi tetap tidak sepenuhnya mempercayai Sen, dan Naofumi akan terus waspada terhadap Sen. 昨日男たちが言っていた。ナオフミ様。信じたわけじゃないぞ。
Esok harinya di pagi hari yang cerah ini, Sein mengajak para bocil bermain dengan sebuah boneka yang mampu digerakkan dengan sihir. Ya, Naofumi dan Raphtalia sangat senang bisa melihat mereka mudah akrab. Tak lama Eclair, Risia dan para bocil lainnya datang. Eclair di sini melaporkan bahwa latihannya sangatlah bagus, apalagi mempelajari jurus dari si nenek, yaitu Hangen Musou. Bahkan, Kil sangat bersemangat menceritakan latihan yang telah dijalaninya bersama kawan-kawan. Lantas Naofumi langsung mengecek level para bocil. Sungguh tidak disangka, menurut Naofumi sudah waktunya mereka untuk kelas up. Kemudian Naofumi memanggil Pilo untuk bersiap mengantar para bocil ke ibu kota Merlomak. Tapi si Pilo malah bete karena nggak mau lagi ketemu dengan si pahlawan tombak. Sementara itu di sisi lain, Motoyasu sedang dalam perjalanan mencari Pilo. Ya, mendengar namanya saja membuat Pilo langsung ngaberi gidig. Lantas Naofumi menyarankan untuk menghajar si Motoyasu jika berbuat yang aneh-aneh lagi. Singkat cerita, tibalah Naofumi di gereja jam pasir. Sebelum kelas up, Naofumi memberitahu bahwa skill yang dia dapatkan tidak bisa dipilih, melainkan akan muncul secara otomatis sesuai karakter kekuatan yang dimiliki. Kyle menyatakan bahwa dirinya ingin menjadi kuat, dan yang lain pun sama. Namun ada juga yang ingin jago memasak. Nah, setelah melakukan kelas up, Kil dibawa ke sebuah toko persenjataan. Terlihat Kil begitu takjub melihat senjata dan jirah yang begitu berkilauan. Sementara Naofumi sedang menanyakan perkembangan jirahnya yang masih diperbaiki oleh Einhard. Einhard berkata bahwa bahan-bahan dari kura-kura roh sangat susah untuk diuraikan, maka dari itu Einhard butuh waktu yang lama untuk mencari solusinya. Lantas Naofumi meminta bantuan Einhard untuk membimbing anak buahnya sebagai pandai besi, yaitu Tolimenia. Jelas Einhard di sini sangat terkejut karena Toli merupakan teman Einhard. Tiba-tiba Kil begitu semangat pengen pulang cepat setelah mendapatkan senjata baru untuk berburu. Singkat cerita, Naofumi dan kawan-kawannya telah tiba di desanya. Terlihat Volt begitu serius latihan bersama si nenek OP. Lalu karena Naofumi sedang melihat, sontaklah Atla ingin menunjukkan kemampuannya kepada Naofumi. Ya, meskipun Atla tidak bisa melihat, dirinya bisa menangkis dan menghindari serangan dari Risia. Kemudian Naofumi mengajak Atla untuk ikut berburu bersama Naofumi. Tapi Volt yang khawatir akan menggantikan Atla nih. Sontaklah si Atla langsung memukul Volt hingga jejeretan. Karena Volt terlihat mengkhawatirkan adiknya, alhasil Naofumi menyuruh Volt untuk ikut juga. Bahkan Rapchan juga bakal ikut. Setelah itu di sebuah ruangan ketika Naofumi kebingungan harus berburu apa, Eclair memberikan sebuah usulan, yaitu menyelidiki wilayah sekitar. Itu karena sejak insiden hancurnya fasilitas penjara yang telah hancur akibat kura-kura roh, banyak para bandit berkeliaran. Eclair sudah memastikan hal tersebut dengan cara berbicara pada warga sekitar yang dimana saat ini marak terjadi pencurian. Lantas Naofumi ingin menguji kekuatan Eclair dengan mengajaknya untuk ikut mencari para pencuri dan bandit di sekitaran wilayah ini. Nah, setelah persiapan sudah selesai, Naofumi pun mulai berangkat menuju hutan di perbukitan. Setelah sampai, mereka dibagi menjadi 4 kelompok, yang dimana Raphtalia berpasangan dengan Kil. Lalu Pilo bersama Risia, lalu Eclair bersama Vol dan Atla. Sedangkan Naofumi cuman bersama Rapchan. Lalu di sisi lain kita diperlihatkan situasi istana, di mana sang raja Merlomak membicarakan soal Atla dengan sang ratu. Ternyata Atla merupakan adik dari Hokaku bersaudara. Tapi sayang kita belum dijelaskan siapa itu Hokaku dan apa hubungannya dengan Raja Merlomak. Untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu ya. Kembali pada Naofumi, semuanya begitu serius dengan misi pencarian para bandit. Nah, di sini kita dijelaskan kenapa Naofumi bergerak sendirian. Ya, mungkin bisa dibilang Naofumi ini berdua dengan Rapchan, namun karena Rapchan makhluk yang kecil, Naofumi akan auto dianggap sendirian. Dan menurut info yang didapat, para bandit akan mengincar orang yang sendirian. Itu artinya Naofumi sengaja bergerak sendirian sebagai pemancing. Tiba-tiba Rapchan merasakan sesuatu lalu menunjukkan jalan pada Naofumi. Dan sungguh tidak disangka, di situ ada Motoyasu yang sedang bertarung dengan Ren yang menggunakan sebuah topeng layaknya Batman.
Ya, sebelum kita lanjut ke cerita, mari kita simak apa yang dirasakan Ren saat ini. Ternyata di dunianya yang dulu, Ren merupakan penyendiri yang suka main game konsol sendirian. Itu terbukti dari kelakuannya yang selalu menolak ajakan mabar dari teman sekelasnya. Nah, karena Ren sangat berpengalaman dengan sebuah game, Ren sangat pede menunjukkan kemampuannya di dunia yang sekarang, yaitu Nirbuana. Bahkan Ren sangat pede bisa mengalahkan kura-kura roh, namun kesialan datang menimpanya yang dimana semua rekan-rekan Ren harus menemui ajalnya. Dan Ren di sini malah merasa tidak bersalah alias menganggap mereka mati karena lemah. Hingga akhirnya Ren bertemu dengan Naofumi di sebuah bar. Lalu bertemu dengan Main. Ya, awalnya Ren di sini tidak mempercayai Main, namun karena melihat air mata buaya dari Main dan rasa simpati dari Main yang mau membela Ren, membuat Ren lebih mempercayai Main dibanding Naofumi. Lalu ketika kabur berdua dengan Main, Ren sangat yakin bahwa Main adalah satu-satunya partner sejati bagi Ren. Singkat cerita, ketika Ren terbangun di sebuah penginapan, Ren terkejut melihat semua perlengkapan dan uang kecuali pedang telah menghilang. Lantas Ren mengecek kamar Main. Di situ Ren melihat sepucuk surat dari Main. Di dalam surat itu tertulis bahwa Main telah mengambil perlengkapan dan uang milik Ren. Bahkan Main menyebut Ren sebagai pahlawan yang tak berguna lagi. Jelas Ren langsung terkenok, tak kuasa menahan sakit hatinya karena telah ditipu oleh Main. Lalu ketika keluar dari penginapan, Ren dihadang oleh si Acuy dan Agus. Ketika melawan, Ren merasakan hentakan di dadanya. Lantas Ren langsung kabur bersembunyi di sebuah rumah milik warga. Namun apa yang terjadi? Ren malah diusir dong. Karena Ren telah terkenal sebagai pahlawan yang tidak berguna pada saat insiden kura-kura roh. Bahkan para petualang pun semua menutup diri mengacuhkan Ren, si pahlawan beban. Jelas hal tersebut membuat Ren semakin frustasi, tak punya lagi tempat untuk bernaung. Hingga akhirnya Ren tiba di sebuah markas bandit. Para bandit berkumpul mentertawakan pahlawan yang beban dan kotor. Jelas hal tersebut membuat Ren murka mengaktifkan skill kutukan yang mirip dengan Naofumi. Dan dalam sekejap para bandit langsung dibunuh. Disitulah Ren berinisiatif akan menjadi bandit dan akan menjadi orang yang terkuat di bumi sambil menggunakan topeng layaknya Batman. Kemudian kita pun dibawa kembali ke cerita saat ini, yang dimana Ren harus berhadapan dengan Motoyatsu yang sedang mengincar pasukan bandit yang telah menyerang desa Naofumi. Di waktu itu juga Naofumi datang menyaksikan pertarungan mereka berdua. Lalu ketika Naofumi bertanya, sontak Ren langsung menyerang dengan energi kutukan. Jelas di sini Naofumi terkejut dengan sosok Ren saat ini, yang dimana Ren telah mengaktifkan kutukan yang ada di dalam diri Ren. Menurut Naofumi, energi kutukan milik Ren sama persis dengan energi kutukan milik Naofumi, namun jenisnya berbeda. Yang dimana Naofumi memiliki kutukan berupa amarah, sedangkan Ren memiliki kutukan berupa keserakahan yang ingin menjadi yang terkuat. Ya, meski begitu Naofumi sangat tahu sekali bahwa skill kutukan memiliki efek yang harus dibayar. Maka dari itu Naofumi harus menghentikan Ren sekarang juga sebelum terjerumus lebih dalam di lingkaran 7 dosa besar alias kutukan. Lalu tiba-tiba ketika Naofumi menanyakan keberadaan Main, sontak Ren langsung murka mengeluarkan sebuah skill kutukan berupa rantai pemenggal. Ya, untungnya Naofumi berhasil menahan skill tersebut. Tak lama, rekan-rekan Naofumi akhirnya datang untuk membantu. Lantas Ren langsung mengeluarkan skill berupa God Rebellion. Kemudian Eclair meminta izin pada Naofumi untuk berduel dengan si pahlawan pedang. Jelas di sini Naofumi agak khawatir, itu karena meski Eclair memiliki ilmu berpedang lebih hebat dari Ren, namun tetap saja Eclair tidak bisa menang melawan pahlawan suci. Ya, meskipun begitu Naofumi tetap mengizinkannya, tapi dengan syarat Naofumi akan memberikannya efek buff dan akan membantu jika Eclair dalam bahaya. Pertama-tama Eclair memperkenalkan diri pada Ren. Tanpa basa-basi Ren langsung menyerang. Namun apa yang terjadi, Eclair mampu mengimbangi kemampuan Ren. Ya, Eclair di sini merasakan sebuah kesakitan di dalam pedang Ren. Lantas Eclair bertanya apa yang diinginkan Ren. Dengan lantang Ren menjawab bahwa dirinya akan menjadi yang terkuat di bumi. Eclair bertanya kembali apa yang diinginkan Ren setelah menjadi yang terkuat. Sontak Ren langsung ngahuleng tarik, tak tahu apa jawabannya. Lantas Ren menjawab dengan asal bahwa dirinya akan menyelamatkan dunia ini.
Eclair menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah keinginan Ren, melainkan tugas dari orang lain. Eclair kembali bertanya apa keinginan pribadi milik Ren. Ya, pertanyaan itu membuat Ren kebingungan karena Ren tidak memiliki tujuan apapun. Dan karena hal itulah Ren akan tetap lemah sampai kapanpun. Sontak Ren kembali murka mengeluarkan sebuah skill kutukan yang tercipta dari kebencian, yang dimana tanah mulai terbelah, lalu muncul bebenguk kadal ke permukaan, bahkan melahirkan sosok monster berupa laler raksasa. Namun apa yang terjadi dalam sekejap, 3 monster laler raksasa langsung ditumbangkan. Dan hanya dengan satu skill, Ren yang ingin menjadi yang terkuat di bumi langsung tumbang. Kemudian ketika Eclair mengelurkan tangan, muncul lagilah itu si Acuy dan si Agus. Jelas Naofumi terheran kenapa bisa mereka berdua masih hidup. Sontak ketika si Agus mulai merapalkan mantra batu meteor, langsung disebet sama si Motoyasu. Bahkan si Acuy pun langsung disebet dengan mudah oleh si Motoyasu. Lalu ketika melihat 2 jiwa yang tersisa dari si Agus dan si Acuy, sontak Raptalia langsung menghancurkannya. Ya, di sini Naofumi cukup terkejut melihat Motoyasu yang semakin cepat dan kuat. Ternyata Motoyasu di sini mengikuti perkataan Naofumi yang pernah mengatakan soal ajaran penguatan. Dan di sini Ren pun terkejut melihat Motoyasu yang semakin kuat. Lantas lagi-lagi Eclair mengelurkan tangan mengajak Ren untuk menjadi kuat bersama-sama. Lalu berkata yang hilang takkan mungkin kembali, namun Ren harus tetap bertarung untuk menutupi apa yang telah hilang. Dan karena Ren hara rese pisan, langsung ditariklah itu si Ren. Alhasil mulai saat ini Ren akan bergabung dan berlatih bersama Eclair, dan mungkin Ren akan bergabung dengan Naofumi. Tiba-tiba Pilo dan Risia berteriak karena dikejar-kejar Motoyasu. Lanjut, saat ini kemunculan Phoenix tersisa 2 bulan lagi. Naofumi terus memikirkan dan berusaha memperkuat wilayahnya sebelum kebangkitan Phoenix akan tiba. Dan untungnya saat ini Ren mulai bergabung mengikuti latihan bersama Eclair. Lalu ketika sedang sibuk memasak, tiba-tiba Sein datang dengan perut keroncongan. Akan tetapi di sini Naofumi malah terkejut dengan Kill yang datang dalam wujud seekor serigala mini. Ya, di sini Sadena menjelaskan bahwa Kill memiliki bakat menjadi hewan buas seperti Sadena. Dan untuk kemampuannya bisa dikembangkan, Sadena pun memberitahu bahwa Fall juga memiliki bakat yang sama. Nah, setelah masakan telah jadi, para bocil itu mengantri. Dan agar Ren semakin akrab, Naofumi menyuruh Ren untuk membagikan makanan tersebut. Sementara itu dari kejauhan, Naofumi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari salah satu bocil, yaitu Windia. Nah, ketika Naofumi memeriksa barang-barang, tiba-tiba di luar Pilo berteriak sambil berlari. Setelah diperiksa ternyata Pilo sedang ditunggangi oleh sosok Ciwi asing. Ya, si Ciwi ini pun mulai memperkenalkan diri bernama Rotatile Andrea, dipanggil Rat. Lantas karena Naofumi merasa curiga, Rat memberikan sepucuk surat dari sang ratu. Surat tersebut mengatakan bahwa Rat merupakan seorang alkemis yang diasingkan dari negara Faubray. Sang ratu berharap Naofumi bisa memanfaatkan kemampuan hebat dari Rat. Lantas Rat menjelaskan bahwa dirinya diusir bukan karena tidak kompeten, melainkan selalu melakukan penelitian yang edan, yang dianggap bahaya, bahkan dianggap menciptakan iblis oleh negara Faubray. Dan atas tuduhan tersebut, semua penelitian milik Rat dihancurkan, bahkan Rat diusir dari negaranya. Nah, untuk saat ini Rat sangat tertarik ingin meneliti makhluk Pilolia. Sontaklah si Pilo langsung ketakutan. Lantas Naofumi bertanya apa tujuan Rat datang ke sini. Rat menjawab bahwa dirinya ingin meneliti dan mengembangkan hewan Pilolial. Mengingat sang pahlawan Tameng memelihara seekor monster, Rat meminta izin untuk melihat kandang yang ada di atas sana. Karena Rat utusan langsung dari sang ratu, Naofumi mempercayainya, langsung mengantar Rat ke kandang monster. Ternyata Naofumi di sini memelihara seekor monster ulat, namun di sini Naofumi terheran karena jumlahnya jadi bertambah 1 ekor. Tiba-tiba si Windia berperilaku aneh tuh. Lalu ketika diperiksa ternyata monster ulat tersebut sedang bertelur. Sontak para bocil langsung menghalanginya dan berkata bahwa mereka akan merawatnya dengan baik. Jelas Naofumi terkaget karena nantinya jumlah monster tidak akan bisa diatasi. Lantas teringat Rat yang merupakan seorang ahli, Naofumi akan mengizinkan Rat untuk merawat dan memperkuat monster tersebut. Namun dengan syarat Rat harus menerima lambang budak. Itu karena Naofumi masih trauma dihianati oleh Ciwi.
は嘘をつかれるのが嫌いな。 Nah, kemudian Windia menunjukkan pasukan barang dari negara Sivell. Terlihat ada sebuah telur berwarna hitam. Menurut Red, telur tersebut merupakan telur naga. Red menjelaskan bahwa naga di zaman sekarang memiliki ekosistem yang sangat kacau. Itu karena para naga peringkat tinggi kawin tanpa memilih rasnya. Namun yang paling dikhawatirkan di sini, Philo pasti akan membenci itu karena seperti yang kita ketahui, hewan filorial selalu bermusuhan dengan naga. Nah, Red di sini bersedia untuk merawat dan memperkuat naga tersebut menjadi lebih kuat dari naga biasanya. Akan tetapi Red memiliki satu permintaan nih, yaitu harus ada orang yang mengerami telur tersebut. Lantas Naofumi meminta Ren untuk mengerami telur naga. Akan tetapi Ren menolak karena setiap barang yang disentuh oleh tangannya selalu rusak karena Ren memiliki curse alias kekuatan kutukan. Alhasil Naofumi terpaksa harus mengerami telur naga tersebut. Seperti yang kita lihat ketika berkunjung ke toko persenjataan, Einhard mentertawakan Naofumi yang nampak lucu sekali. どうしてそこでラ Nah, di sini Einhard mengabarkan bahwa pedang meteorit yang diminta sudah selesai. Sontak Raptalia langsung mengecek. Menurutnya, pedang ini memiliki skill khusus yaitu Stardust Blade, sebuah skill yang mirip dengan pahlawan pedang. Setelah itu, Raptalia dan Naofumi langsung kembali ke desa menggunakan teleport. Kemudian ketika di malam hari, kita diperlihatkan situasi adik kakak yaitu Atla dan Vol. Karena Atla tidak bisa tidur, Atla meminta sang kakak untuk menyanyikan Nina Bobo yang biasanya dinyanyikan oleh sang ibu. Sontaklah demi sang adik, Vol langsung bernyanyi. Dan di dalam liriknya mengatakan, apa ruginya jika kita memikirkan orang lain? Mencari waktu yang telah berlalu dalam waktu, kebaikan dan kehangatan biasanya seperti mentari. Ya, setelah menyanyikan lagu tersebut, Paul langsung turu. Akan tetapi Atla masih bangun tuh sambil tersenyum jahat. Esok hari pagi pun tiba. Ketika terbangun, Naofumi terkaget karena ada Atla di situ. Ternyata kejadian ini sudah terjadi yang ketiga kalinya. Lantas Naofumi bertanya apakah lambang budak terasa sakit. Atla menjawab tidak, yang ada malahan terasa hangat. Lalu ketika ditanya, Atla memberitahu bahwa Paul sedang tertidur pulas. Pulas banget pokoknya wawe. Woi bang, itu diikat bang. Ya, tak lama Raptalia datang langsung memarahi Atla karena hal ini sangat tidak sopan terhadap Naofumi. Sontaklah para ciwi ini langsung berantem. Tak lama muncul Paul yang marah-marah. Akan tetapi si Paul malah langsung ditumbangkan. Waduh, galak juga nih ciwi. Dan karena si Atla ini sangat keras babatok, sontak Raptalia langsung menarik Atla keluar. Scene berpindah ke ruang kerja. Terlihat Kel senyum-senyum sendiri nih ketika melihat Naofumi yang sangat lucu sekali sedang menggendong telur naga. Lantas Melty memuji bahwa Naofumi sangat cocok menjadi seorang bapak karena jago memasak, jago merawat, dan juga jago mengerami. Tak lama Sein muncul sambil membawa boneka baru buatannya yang mirip dengan Kill. Namun yang membuat Naofumi terkejut di sini, Sein kini bisa berbicara dengan lancar menggunakan fungsi aksesoris dari bonekanya itu. Ya, perlu kalian ketahui, Sein di sini biasanya berbicara beberbedan atau patah-patah kayak yang error gitu, bro. Tapi sekarang sudah lancar menggunakan fungsi bonekanya itu, bro. Nah, lantas Naofumi bertanya apakah perluan Sein di sini. Sontak perut Sein langsung berbicara. Yang artinya Sein di sini sedang salatri butuh asupan gizi. Sementara itu di sisi lain, Ren yang sedang belajar dihampiri oleh Eclair. Eclair di sini terlihat biasa-biasa saja. Tapi si Ren malah baper nih dengan perlakuan Eclair yang terlalu dekat. Kembali pada Naofumi, setelah selesai membagikan makanan, Naofumi membicarakan budak wilayahnya yang semakin bertambah, dan Naofumi menyarankan untuk membeli panci baru. Lalu tiba-tiba keduanya terkaget ketika melihat sebuah rumah pohon di atas sana. Setelah dicek, ternyata rumah pohon tersebut dibangun oleh Rat. Rat menjelaskan bahwa ini adalah penemuannya yang dimana pohon ini tumbuh dengan cepat. Bahkan bunganya akan mekar memberi penerangan di malam hari, dan tempat ini disebut sebagai camping plan. 知る村からは遠ざかって Lalu tak lama kemudian tiba-tiba telur naga tersebut mulai menetas. Ya, menurut Rat naga tersebut merupakan sejenis naga will, yaitu jenis naga yang paling loyal. Sehingga Windia langsung memberikannya nama, yaitu Gaelion. Dan karena Windia yang telah memberikannya nama, maka Windia harus merawatnya dengan baik. Jelas Windia di sini sangat senang sekali nih mendengarnya.
Nah, setelah berhari-hari ketika Naofumi sedang bekerja, tiba-tiba terdengar suara keributan. Setelah dicek, ternyata ada sesuatu yang terkena perangkap Naofumi. Ketika diperiksa, ternyata itu adalah Gaelion. Sontaklah si Windia langsung dipanggil ke sini. Ternyata Gaelion di sini merupakan pelaku yang suka gedor-gedor pintu ruangan Naofumi. Windia yang mengerti bahasa dari Gaelion menjelaskan bahwa Gaelion sebenarnya ingin bermain dengan Naofumi. Namun Naofuminya selalu sibuk, makanya Gaelion menjahili Naofumi dengan cara gedor-gedor pintu lalu kabur. Ya, alhasil agar Gaelion senang, Naofumi membawanya masuk ke kamar. Tiba-tiba Gaelion yang penasaran dengan sebuah batu inti naga kaisar tak sengaja memakannya. Sontak Gaelion merasa kesakitan. Lantas Sadena langsung menarik Naofumi untuk menjauh. Ya, ternyata Gaelion langsung berubah menjadi dewasa, memiliki kekuatan yang besar. Namun sayang Gaelion di sini seperti sedang kerasukan, langsung pergi begitu saja. Jelas semuanya terkejut dengan kejadian saat ini. Lantas Rat menjelaskan bahwa inti naga mengandung sebuah ego, yang artinya kekuatan dan ingatan itu telah diwariskan kepada Gaelion. Dan hal tersebut yang membuat Gaelion tiba-tiba mengamuk. Sontaklah Naofumi menyuruh pasukannya untuk memanggil si nenek OP dan Risia. Sementara itu, Rat ditugaskan untuk melindungi desa ini. Dan tim yang akan mengejar Gaelion adalah yaitu Naofumi, Ren, Raphtalia, dan Satena. Tak lama Eklair datang rariwuh mengabarkan keadaan Pilo yang aneh. Sontak Naofumi akan bergegas. Tiba-tiba para bocil ini memaksa pengen ikut. Dan karena melihat tekad dari mereka, alhasil Naofumi mengajaknya. Singkat cerita, tibalah Naofumi di sebuah kamar. Terlihat Pilo terkujur lemas. Menurut Naofumi, perihal ini lebih buruk dari kutukan yang dimiliki Naofumi, yang dimana perlahan level Pilo semakin menurun. Jelas semuanya terheran. Naofumi berasumsi bahwa EXP milik Pilo diserap oleh Gaelion. Itu karena Pilo sama-sama pernah memakan inti naga kaisar yang telah menjadi dragon zombie. Sontak Atla mulai melakukan penekanan aliran energi, alhasil Pilo sedikit membaik. Namun situasi ini takkan berlangsung lama, yang dimana Pilo akan bertahan cuma 2 hari saja hingga menurun sampai ke level 1. Ya, di sini Naofumi bergumam jika memang turun ke level 1 itu tidak apa-apa. Namun jika membuat Pilo akan menemui ajalnya, Naofumi tidak bisa diam saja. Lalu ketika Naofumi akan bergegas mengejar Gaelio, sontak Pilo pengen ikut, dan karena memaksa, bahkan dibantu Melty yang pengen ikut, Naofumi terpaksa mengajak Pilo dan Melty. Tapi jika tubuh Pilo mulai melemah, Naofumi akan langsung mengirim kembali Pilo ke desa ini. アトラが行くなら俺も行く。 全員準備しろ。 Singkat cerita, Naofumi bersama yang lain mulai berangkat menggunakan kereta yang ditarik oleh Pilo. Dan mereka sekarang menuju ke desa di daerah timur. Lebih tepatnya desa yang menjadi tragedi bangkitnya dragon zombie. Lalu ketika sampai di sebuah desa yang dimaksud, Pilo langsung terkucur lemas kelelahan. Makanya Atla mulai menekan lagi aliran energi di dalam tubuh Milo. Sementara itu, Melty berusaha memberikan penyembuh menggunakan Aqua Heal. Bahkan Rapchan juga ikut membantunya. Lalu Paul yang tidak mau menjadi penonton langsung pergi untuk mencari makan, sementara Naofumi menyapa para warga yang ada di sini. Menurut para warga, sosok naga telah kembali dan bersembunyi di sarang naga, yaitu di atas gunung. Ya, para warga di sini sangat khawatir meminta sang pahlawan tameng untuk mengatasi naga tersebut sebelum terjadi wabah seperti yang pernah dialami desa ini. Lantas Sadena mengajak Naofumi untuk langsung bergegas karena sudah tidak memiliki banyak waktu. Singkat cerita, Naofumi, Raphtalia, Satena, Winda, Eklair, dan Ren mulai bergegas menuju ke gunung terkutuk. Di sini, Satena menjelaskan cara mengatasi Gaelion, yang dimana jika kita tidak ingin membunuhnya, kita harus mengeluarkan atau memuntahkan inti naga dari Gaelion. Namun jika inti naga tersebut telah merusak seluruh tubuh Gaelion, Naofumi harus tegas memutuskan sesuatu. Lalu tak berlangsung lama, tiba-tiba mereka disambut oleh sosok monster landak, bukan kadal. Sontak Windia langsung maju duluan mengeluarkan sebuah sihir berupa Dark Fire Valet. Jelas semuanya terkaget melihat kemampuan Windia yang hebat. Lantas Sadena memberitahu bahwa Windia memiliki sebuah kemampuan semacam ahli pembuluh darah naga. Lebih tepatnya, Windia bisa menggunakan sihir kooperatif dan intervensi dari pembuluh darah naga yang mengalir di daratan. Lalu ketika ditanya oleh Raphtalia, Windia menjawab bahwa dirinya belajar dari sang ayah.
Sementara itu, di sisi lain, Philo yang terkucur lemas dijaga oleh Vol, Atla, dan Malti. Lalu tiba-tiba Philo merasa kesakitan dan muncul sebuah tanda kutukan di sekujur tubuhnya. Kembali pada Naofumi yang sedang beristirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Terlihat Ren merasa bersalah mengingat wabah zombie yang dulu merupakan ulahnya sendiri. Dan Ren kembali mengingat rekan-rekannya yang telah meninggal. Naofumi yang melihatnya pun mencoba menyemangati Ren dengan mengatakan bahwa untuk menyelamatkan dunia pastinya memerlukan sebuah pengorbanan. Maka dari itu untuk saat ini Ren harus mempersiapkan diri sebelum bertempur. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah goa, lebih tepatnya sarang sang naga terkutuk. Nah, sebelum masuk, Raphtalia menyiapkan sebuah sihir cahaya untuk menerangi goa yang gelap ini. Setelah itu, mereka semua langsung memasuki goa tersebut. Lalu ketika berjalan tiba-tiba Widya terpeleset bong. Sontaklah Ren gercep menyelamatkan Widya. Windia! Ya, untungnya Windia berhasil selamat berkat Ren. Setelah keadaan sudah aman, mereka pun lanjut masuk ke dalam hingga tiba di sebuah ruangan yang cukup besar dan gelap tanpa cahaya sedikit pun. Lantas Windia mulai merapalkan mantra urat naga untuk memberikan cahaya di tempat ini. Dan benar saja seluruh ruangan menjadi bercahaya indah. Namun tiba-tiba... ya, muncullah Gaelion dalam keadaan kerasukan iblis. Lalu tiba-tiba Philo muncul dengan keadaan yang sama, lebih tepatnya sama-sama kerasukan iblis. Mereka berdua pun langsung berhadapan bersiap untuk bertarung. Namun beginilah yang terjadi. Jelas semuanya terpanik, terutama Melty, menganggap Philo telah mati dimakan Gaelion. Akan tetapi menurut Naofumi, Philo masih hidup itu karena masih nampak status milik Philo. Lantas semuanya mengeluarkan serangan hingga Gaelion tumbang dengan serangan listrik dari Sadena. Namun apa yang terjadi? Ya, sungguh tidak disangka Gaelion berubah menjadi sosok naga kaisar. Sontak Raphtalia dan Ren kembali menyerang, namun itu tidak mempan. Bahkan serangan dari Sadena dengan mudah ditangkis. Sontak Naofumi mulai mengeluarkan efek bab pada semuanya. Ya, dengan serangannya lebih kuat, akhirnya sang naga telah tumbang. Namun di situ Widya terlihat sedih melihat Gaelion terkucur lemas. Lantas ketika semuanya akan bergerak untuk mengeksekusi sang naga, Widya menyuruh semuanya berhenti, lalu mengatakan bahwa naga ini adalah ayahnya. Jelas semuanya terheran dong, tak mengerti maksud dari Widya. Kemudian Windia mulai bercerita bahwa ayahnya merupakan sang naga sekaligus penguasa wilayah ini, di mana dulu ketika Kaisar Naga telah ditumbangkan oleh pahlawan pedang, Windia hanya bisa menangis meratapi ayahnya yang meninggal. Lalu pada saat itu pula para bandit menculik Windia. Ya, di sini Ren mulai menyadari kesalahannya dan mulai paham kenapa naga tersebut menjadi zombie. Ternyata semua itu demi melindungi wilayahnya. Lantas Windia memberitahu bahwa selama ini dirinya menaruh dendam terhadap semua pahlawan suci kecuali Naofumi. Sontak Windia berbicara pada sang ayah untuk berhenti bertarung dan keluar dari tubuh Gaelion. Karena Naofumi di sini adalah orang yang baik, bahkan menyayangi semua ras setengah hewan, tidak seperti pahlawan suci lainnya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba sang naga bangkit kembali langsung menyerang Windia. Ya, untungnya Ren kembali gercep menyelamatkan Windia. Namun kali ini Ren cukup terluka parah. Sontak Naofumi mulai menyembuhkan lukanya. Windia berkata bahwa naga tersebut bukanlah ayahnya. Lantas siapakah naga itu? Lalu tiba-tiba sang naga mengeluarkan energi yang sangat kuat dan mengaku bahwa dirinya merupakan naga kaisar iblis. Ya, di sini Naofumi mulai paham. Ternyata naga tersebut tercipta dari dua perpaduan batu inti antara naga iblis dan juga naga zombie, sehingga jiwanya pun tercampur. Sontak sang naga berkata bahwa dirinya memiliki ambisi untuk menggantikan manusia yang rentan dan menguasai dunia, dan dirinya akan membunuh semua pahlawan yang ada di dunia ini. Kemudian Atla memberitahu pada Naofumi bahwa aliran energi milik sang naga tercipta dari aliran energi dari perisai Naofumi. Lantas Melty bertanya pada sang naga di mana Philo. Sontak sang naga menunjukkan tubuh Philo yang hampir menjadi bagian tubuh sang naga. Jelas semuanya merasa bersedih dan Naofumi sangat panik melihat level Philo semakin berkurang. Sontak Naofumi langsung memberikan efek bab pada Raphtalia dan semuanya, lalu mulai menyerang dengan sekuat tenaga.
Akan tetapi semua serangan tidak mempan terhadap sang naga. Lantas Naofumi memiliki satu cara, yaitu menggunakan perisai kutukan untuk melemahkan sang naga yang meminjam kekuatan perisai Naofumi. Akan tetapi Sadena khawatir karena Naofumi akan ikut melemah. Jelas Naofumi tidak peduli akan hal itu, karena yang penting saat ini yaitu Pilo. Namun apa yang terjadi ketika mengaktifkan perisai kutukan? Telah terjadi pembajakan, yang dimana Naofumi sudah tidak bisa lagi mengaktifkan skill curse miliknya. Sang naga pun berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu tiba-tiba ya, semua petarung garis depan terhempas dan pingsan. Lantas Windia mencoba berbicara dengan sang naga meminta mengembalikan ayahnya. Namun apa yang terjadi? Sang naga malah akan menyembur dengan napas apinya. Sontak Naofumi langsung berlari melindungi para bocil, menciptakan perisai 4 lapis dan 1 perisai inti di tubuhnya. Ya, meski Naofumi terluka parah, tapi untungnya Naofumi masih bisa menahan semburan api dari sang naga kaisar iblis. Lalu ketika sang naga mulai menyerang kembali, sontaklah Atla langsung maju dan hanya dengan 1 jari membuat kulitnya retak dan sang naga langsung oleng tak karuan. Alhasil serangan sang naga malah menghancurkan gua ini sehingga muncul aliran air menyeret Naofumi dan kawan-kawan keluar dari gua. Ya, untungnya kejadian tersebut tidak memakan korban satupun. Menurut Naofumi, Pilo masih hidup namun levelnya terus menurun. Dan menurut Naofumi, serangan yang paling efektif yaitu serangan defensif milik Atla. Ketika malam tiba, sambil menunggu waktu subuh, Windia bercerita bahwa ketika masih bayi, Windia dibawa kabur oleh seseorang. Lalu karena nggak ada jalan keluar dan si orang ini lagi sekarat, Windia diserahkan pada sang naga kaisar. Ya, untungnya sang naga mau merawat dan membesarkan Windia hingga beranjak dewasa. Lalu ketika Windia menyentuh bagian sisik yang aneh, tiba-tiba sang naga mengamuk kesakitan. Disitulah Windia baru ingat bahwa sang naga memiliki bagian sisik yang menjadi kelemahannya. Sontaklah Windia langsung pergi bergegas untuk melaporkan perihal ini pada Naofumi. Sementara itu di sisi lain, Naofumi mulai merencanakan untuk memancing sang naga kaisar datang ke tempat ini dengan menggunakan perisai kutukan. Lalu tak lama kemudian muncul Windia langsung memberitahu kelemahan sang naga yaitu bagian sisik yang terbalik. Alhasil Naofumi mulai mengubah rencananya, yaitu Naofumi akan menjadi umpan supaya sang naga menginjak daratan, dan sisanya Naofumi akan mempercayakan pada rekan-rekannya. Sebelum rencana itu dilakukan, Paul yang khawatir bertanya pada Windia, apakah tidak apa-apa kita melawan ayahmu sendiri? Windia menjawab tidak apa-apa, karena tujuan Windia di sini hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada sang ayah. Sementara itu, yang lainnya mulai mempersiapkan diri karena rencananya akan dimulai ketika Fajar sudah tiba. Singkat cerita, ketika Fajar menjelang tiba, Atla datang menghampiri Naofumi, meminta Naofumi untuk memasukkannya ke dalam pasukan. Namun Naofumi di sini menolak, dan karena Atla ngeyel, alhasil Naofumi akan menjadikan Atla sebagai kartu as. Jelas di sini Atla sangat senang dan akan menunggu jika diperlukan. Ya, di sini Naofumi bergumam bahwa dirinya tidak mungkin menggunakan Atla yang masih dini dan masih misterius mengenai kemampuannya. Dan singkat cerita, ketika Fajar telah tiba, Naofumi mulai mengeluarkan tameng terkutuknya. Koi! Daijoubu da. Dan benar saja sang naga kaisar yang memiliki ikatan langsung datang menghampiri. Sontak Sadena, Windia, dan Melty mulai mengeluarkan sihir berupa air mengurung sang naga kaisar. Dan ketika itu Sadena maju duluan berubah menjadi paus lalu bertarung dengan sang naga di dalam air. Akan tetapi Melty dan Windia mulai kelelahan karena tidak bisa menahan sihir airnya lebih lama. Lalu ketika itu Ren dan Elclair menggunakan kesempatan untuk menyerang. Dan ketika sang naga balik menyerang, sontak Naofumi langsung menahan serangannya. Dan dalam kesempatan itu Sadena, Ren, dan Raptalia mulai menyerang. Namun apa yang terjadi tiba-tiba?
Ya, lagi-lagi semua rekan Naofumi terhempas dan sekarat. Bahkan Naofumi sudah tidak sanggup lagi menahan serangan dari sang naga kaisar. Sementara itu di sisi lain, Atlas sedang berjuang mengumpulkan kekuatan bersama Paul. Dan ketika sudah selesai, ya, sungguh tidak disangka perjuangan mereka berdua mampu menghancurkan pelindung milik sang naga. Lalu ketika memiliki kesempatan, Atlas mulai menyerang dibantu dengan perisai sebagai pijakan. Alhasil karena serangan Atlas tepat di titik lemah, sang naga akhirnya tumbang dan Pilo akhirnya selamat, bahkan Gaelion. Lalu ketika sang naga bangkit kembali, Windia mulai teringat kebersamaan selama bersama dengan sang naga yang ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Lalu untuk mengakhiri ini semua, Gaelion mengeluarkan sihir dibantu dengan sihir dari Sadena, Melty, dan Windia. Ya, setelah mendapatkan inti naga, Raphtalia mulai maju dibantu dengan pijakan dari tameng Naofumi dan langsung mengeksekusi sang naga. Ya, alhasil semuanya telah selesai dan selamat. Nah, ketika Windia sedang berdoa untuk sang ayah, tiba-tiba Ren ikut mendoakannya dan hal tersebut membuat Windia terheran. Sementara itu di sisi lain, para warga sangat berterima kasih pada pahlawan tameng. Namun ketika para warga menyalahkan pahlawan pedang, sontak Naofumi langsung membantah karena waktu dulu sebenarnya yang salah adalah warga di sini yang menyuruh Ren si pahlawan pedang untuk mengambil harta milik sang naga. Dan ketika akan pulang, Ren yang merasa bersalah langsung meminta maaf pada Windia. Ya, di sini Windia berkata bahwa dirinya tidak bisa memaafkan Ren. Namun Windia sangat berterima kasih karena Ren telah menyelamatkannya 2 kali. Sementara itu dari kejauhan Naofumi sangat senang bisa melihat Ren yang mulai berubah. Tiba-tiba si Gaelion mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa melihat Windia mulai dewasa. Dan ternyata jiwa yang ada di dalam tubuh Gaelion itu yaitu sang naga kaisar alias ayahnya Windia. Jelas Naofumi terkaget. Lantas sang naga kaisar meminta Naofumi untuk merahasiakan perihal ini demi Windia. Tapi tiba-tiba Pilo marah meminta Gaelion untuk mengembalikan EXP yang telah ia curi. Ya, menurut Naofumi ini sudah mending sih, karena EXP mudah dicari, yang penting kutukannya sudah hilang. Ya, lanjut. Sementara itu di wilayah Naofumi, Risia terus berlatih keras sambil mengingat semua tuduhan yang pernah dilontarkan oleh rekan-rekan pahlawan busur. Dan hal yang paling menyakitkan, Risia yang lemah dianggap beban oleh sang pahlawan busur. 目撃者がいるんだぞ。今日限りでパーティーから抜けてください。弱いあなたはお荷物なんです。強くなります。わしが付き合ってやろう。Nah, ketika Naofumi sampai di rumah, Pilo dan Gaelion tetap saja bertengkar. Itu karena Pilo sangat cemburu melihat Naofumi yang menunggangi Gaelion. Sontak, Naofumi memberi hukuman kurungan rumah pada Gaelion, mengingat kerusakan yang diperbuat oleh Gaelion. Sementara Pilo diperintahkan untuk memperbanyak farming agar Pilo kembali naik level. Jelas seneng lah itu si Pilo. Langsung ngajak Melty untuk farming bersama. Tapi Melty kagak bisa, itu karena banyak pekerjaan yang menumpuk. Tiba-tiba muncul pasukan bayangan sang ratu. Sontaklah Naofumi langsung mengumpulkan para penghuni desanya. Di sini Naofumi mengabarkan bahwa Melty akan ikut mengembangkan kemampuannya bersama Pilo. Jelas Pilo seneng lah. Tapi Melty keberatan karena tidak ada orang yang bisa menggantikan pekerjaannya di sini. Lantas Naofumi memberitahu bahwa semua ini atas persetujuan dari sang ratu dan orang yang akan menggantikan pekerjaan Melty yaitu Ekair. Sontaklah si Pilo langsung berubah jadi burung dan langsung menggendong Melty langsung pergi untuk farming bersama. Ya, menurut Sadena ini bagus karena Melty yang sibuk pasti butuh main. Namanya juga manusia gitu ya.
Dan meski ini disebut latihan, dengan hadirnya Pilo pasti akan dianggap sebagai bermain. Nah, sementara itu Eclair sangat kebingungan karena harus menggantikan tugas Melty sebagai penguasa kota. Meski begitu, Naofumi tetap berharap supaya Eclair bisa mandiri dan tidak lagi bergantung pada Melty. Lantas Ren yang nganggur akan membantu Eclair jika dibutuhkan. Lalu ketika akan pergi, Naofumi terkaget melihat Sein yang tiba-tiba muncul. Dan seperti biasa perut Sein mulai berbicara, itu artinya sudah waktunya untuk makan. Singkat cerita, ketika selesai makan, Sein menjelaskan kenapa dirinya tidak ada ketika insiden Gaelion yang mengamuk. Ternyata Sein telah kembali ke Kolosium untuk bekerja sebagai petarung. Dan setengah penghasilannya itu diberikan pada Naofumi untuk perbaikan desa. Namun, info yang paling penting di sini yaitu munculnya sosok petarung menggunakan busur panah di dalam Kolosium bernama Perfect Hide Justice. Ya, mendengar nama tersebut, Naofumi langsung menganggap bahwa itu adalah Itsuki si pahlawan busur. Alhasil, Naofumi akan langsung berangkat menuju Kolosium. Sontak Kale pengen ikut gitu ya, tapi ditolak oleh Naofumi karena yang akan dilakukan di sana bukanlah bermain. Lantas si nenek OP meminta pada Naofumi untuk mengizinkan Kale ikut. Itu karena Kale sudah cukup kuat dan sudah waktunya bagi Kale untuk berlatih melawan petarung bayaran. 俺もっと強くなりたいんだ。 Dan singkat cerita, Naofumi bersama rekan-rekannya bahkan para bocil telah tiba di Kolosium. Terlihat Kale begitu semangat ingin mengetes kemampuannya di sini. Tapi Paul tidak ikut, itu karena Paul yang masih merasa lemah lebih memilih berlatih bersama si nenek OP. Lalu tiba-tiba si pedagang budak datang menghampiri, menyambut Naofumi dengan hangat. Lantas si pedagang budak meminta Naofumi untuk beristirahat di ruang istirahat. Dan karena ini penting, Naofumi langsung menyuruh Sadena untuk menjaga para bocil, sedangkan Naofumi dan kawan-kawan lainnya pergi bersama si pedagang budak. Tapi tiba-tiba Risia Rariwe mengejar sosok Itsuki yang kebetulan lewat. Alhasil, Naofumi langsung bergegas mengejar Risia. どうしたリシア。いつきじゃないか。 Dan benar saja, orang yang berkerudung itu merupakan Itsuki. Namun sayang, Naofumi dan yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Dan berkat kuasa dari si pedagang budak, akhirnya Risia diizinkan masuk. Namun apa yang terjadi ketika Risia menyapa, Itsuki terus bergumam mengatakan sebuah keadilan, bahkan memukul Risia yang menghalangi jalan. Jelas di sini Naofumi jengkel dengan sikap Itsuki yang terlalu edan. Dan tiba-tiba Itsuki berkata bahwa dirinya telah mendengar semua kebusukan Naofumi dari Main. Jelas Naofumi makin jengkel, bahkan Ren. Ya, Ren di sini mencoba menyadarkan bahwa Main telah menipu dengan bujukan dan rayuan yang sama terhadap Ren. Namun Itsuki tidak mau dengar, langsung pergi dari ruangan untuk segera bertarung di Kolosium. Itsuki! Ya, menurut Naofumi, Itsuki kini sudah tidak bisa disadarkan dengan kata-kata. Sontaklah Atla berkomentar, mending kita hajar saja dia. Itu karena jika bicara baik-baik sudah tidak bisa, itu artinya pertarunganlah yang akan menjadi penyelesaiannya. Ya, di sini Naofumi tidak punya pilihan lain karena sudah tidak punya waktu. Sementara itu, Itsuki bersiap untuk bertarung. Namun sebelum bertarung, Itsuki terus bergumam bahwa dirinya yakin tidak sedang ditipu oleh Main. Lalu kita pun diperlihatkan perasaan Itsuki yang sebenarnya, yang dimana Itsuki selalu mendapatkan cemooh dari rekan-rekannya karena Itsuki terlalu lemah, tidak bisa mengalahkan kura-kura roh. Menurutnya, yang salah bukanlah Itsuki melainkan mereka, dan satu-satunya orang yang mendukung Itsuki yaitu Main. Semenjak itulah rekan-rekan Itsuki datang kembali, dan demi Main, Itsuki akan berjuang menumbuhkan kembali rasa percaya mereka dengan cara bertarung di Kolosium. Ya, menurut Naofumi, Itsuki di sini masih belum bisa menggunakan busur panahnya, dan Naofumi merasa ada yang janggal dengan busur panah milik Itsuki. 何か嫌な気配がする。 Nah, ketika pertarungan telah selesai, tiba-tiba Risia meminta izin untuk melawan Itsuki. Itu karena Risia di sini sangat ingin membalas budi terhadap Itsuki. Bahkan Risia ingin menjadi sosok yang berguna, itu karena selama di dalam party pahlawan busur, Risia selalu membebani Itsuki. Maka dari itu, Risia yang sudah yakin telah menjadi kuat berkat ajaran dan pengalaman bersama Naofumi, Risia ingin menyadarkan Itsuki. Ya, Naofumi di sini mengerti dengan perasaan Risia, dan karena melihat tekad yang kuat di dalam diri Risia, Naofumi mengizinkannya. Lalu tiba-tiba si pedagang budak datang menghampiri, memberikan sebuah penawaran.
Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Itsuki yang memberikan semua hadiahnya pada Mein dan kawan-kawan. Ternyata tujuan Itsuki di sini yaitu mendapatkan hadiah untuk membeli dan membebaskan para budak di kota ini seperti apa yang dikatakan Mein. Lalu tiba-tiba Mein dan kawan-kawannya terkaget ketika Itsuki mengatakan telah bertemu dengan pahlawan Tameng. Dikira Itsuki akan menyadari bahwa sebenarnya Mein telah menipu Itsuki. Namun sayangnya Itsuki di sini masihlah bodoh. Lebih tepatnya masih percaya dengan perkataan Mein dibandingkan Naofumi. Aduh anjir. Nah, setelah Itsuki pergi di luar ruangan, Mein berkata pada rekan-rekannya untuk tenang. Meski Naofumi telah datang, Mein akan tetap memeras dan membodohi Itsuki si paling pembela keadilan. 坊やを売り飛ばす話は無理ね。現実を教えてあげないとね。 Keesokan harinya, meski lemah, lagi-lagi Itsuki berhasil mengalahkan lawannya. Lalu ketika menerima hadiah, Itsuki mendapatkan sebuah surat tantangan dengan hadiah yang besar. Sementara itu di sisi lain, si pedagang budak menjelaskan penawarannya, yaitu sebuah ritual sihir Sanctuary, yang dimana Itsuki akan terkurung di sebuah arena gelap dan tidak bisa keluar dari portal. Dengan begitu, Naofumi akan mudah menangkap Itsuki. Ya, di sini Naofumi malah curiga bahwa si pedagang budak pastinya melakukan ini demi uang. Dan benar saja, si pedagang budak mengakui bahwa sang ratu menjanjikan sebuah kedudukan jika membantu Naofumi. Alhasil, Naofumi menolak arena tersebut. Dan akan lebih percaya pada Risia yang akan menyadarkan Itsuki dengan kemampuannya yang telah diasah selama ini. Tak lama kemudian orang suruhan si pedagang budak melapor bahwa Itsuki telah menerima tantangan bertarung. Sontaklah Naofumi menyemangati Risia untuk membuktikan pada mereka bahwa Risia kini sudah kuat dan bukan beban lagi. Dan singkat cerita, pertarungan pun dimulai. 弓の勇者様は Nah, ketika Itsuki melihat lawannya adalah Risia langsung menyepelekan pertarungan ini. Lantas Itsuki langsung ketawa mendengar Risia yang mengatakan bahwa dirinya akan menyadarkan Itsuki. Meski begitu, Risia tetap yakin dan akan menyelamatkan Itsuki dari pembodohan. Nah, lalu ketika melihat Naofumi di bangku penonton, Itsuki langsung marah dan menganggap bahwa pertarungan ini adalah jebakan dari Naofumi. Lantas Itsuki yang merasa si paling keadilan langsung menembak Naofumi dengan maksud untuk mengupas kebusukan Naofumi. 悪事をこの場で明らかにし、僕は Jelas semuanya terheran dengan kegoblokan Itsuki yang sudah mendarah daging. Sontak Risia mencoba menjelaskan bahwa sebentar lagi kebangkitan Phoenix akan tiba. Tapi Itsuki di sini tidak mau mendengar. Yang ada di sini Itsuki mencoba menyelamatkan para budak yang dibawa Naofumi. Itsuki berkata bahwa Naofumi telah memanfaatkan budak yang sakit-sakitan dan harus membayar obat yang telah diberikan. Jelas Atla yang mendengarnya nyerengeh, ngomong naon cenah. Bahkan di sini Itsuki membahas seorang ibu yang menangis karena anaknya meninggal dan Naofumi yang memiliki kekuatan penyembuh malah membiarkannya mati. Sontaklah Naofumi menjelaskan bahwa anak tersebut telah mati dan tidak bisa disembuhkan. Naofumi pun menyatakan bahwa dirinya bukan malaikat yang bisa menghidupkan kembali seseorang. Sontak Naofumi balik bertanya bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa diselamatkan akibat Itsuki yang tidak bisa mengalahkan kura-kura roh. Lah ini si Itsuki yang tidak mau kalah dalam debat gitu ya, malah melakukan hal yang lebih goblok lagi. もう容赦はしません。分からせてあげますよ。撃て立て。 Ya, untungnya semua rekan Naofumi berhasil berlindung dan menghindari serangan panah dari Itsuki. Namun sayang, seorang juri terkena serangan dan pingsan. Tapi tiba-tiba juri tersebut bangkit kembali dan percaya dengan semua perkataan dari Itsuki. Ya, kini Naofumi mulai sadar ternyata busur milik Itsuki telah dirasuki kutukan. Lebih tepatnya sebuah curse yang sama dengan milik Naofumi. Namun bedanya, skill curse milik Itsuki yaitu kesombongan, yang merupakan salah satu dari 7 dosa besar. Dan skill yang barusan dilancarkan merupakan sebuah skill pencuci otak agar Itsuki dipuja-puja. Ya, Itsuki di sini berdalil bahwa semua ini dilakukan demi keadilan, yang dimana Itsuki akan membimbing semua umat ke jalan yang benar. Waduh. Sontak Risia mulai geram dan murka menolak keadilan konyol dari Itsuki. Risia bercerita bahwa dulu sewaktu diselamatkan oleh Itsuki, Risia serasa telah mendapatkan sebuah keadilan dari Itsuki. Namun saat ini Itsuki sudah sakit karena keadilan terlalu membagongkan. Lantas Itsuki si paling keadilan malah balik ingin menyelamatkan Risia sekali lagi. Lah kok gitu? Sontak Risia tak banyak bacot langsung membungkam si Itsuki dengan kemampuannya. 変幻無双流拳
もう容赦はしません。無双活性 Jelas Isuki di sini terkejut dengan kemampuan Risia yang semakin kuat, dan karena Isuki tidak mau kalah, langsung mengaktifkan curse miliknya. Lantas Isuki yang murka langsung mengikat bayangan Risia, kemudian mengikat tubuhnya dan 我が決めたる罰の名はパラリスブルーレジャー。 Ya, sekuat apapun skill milik Isuki tetap tidak mempan terhadap murid si nenek OP. Sontak Risia langsung balik menyerang hingga membuat mata Isuki keperempenan. Nah, disinilah Isuki mulai semakin murka mengeluarkan skill kutukan. 歯向かう者には死よ。お前らはこの世の Dan karena pedang Risia patah, sontak Naofumi memberikan pedang baru. Namun Risia tidak mau menerimanya karena Risia akan berjuang sampai akhir tanpa harus lagi dibantu. Jelas Isuki tertawa dengan kelakuan Risia yang terlalu pede bertarung tanpa senjata. Lantas Isuki menyuruh Risia untuk menyerah saja. Tapi Risia tetap bangkit, tetap yakin pada keadilannya yang diajarkan oleh Isuki. Dan saat ini Risia tidak mau menerima keadilan dari Isuki yang dipenuhi keputusasaan. Lalu tiba-tiba... 一体何が Ya, sungguh tidak disangka serangan kejut dari busur Risia menghapus tanda budak milik Risia. Tapi di sini Risia malah mendapatkan sebuah pedang transparan. Menurut Atla, pedang tersebut tercipta dari kemurnian senjata legendaris milik Isuki. Dan saat ini Risia malah semakin kuat menggunakan pedangnya yang bisa berubah bentuk dalam mode apapun. 変幻無双流と エアタスラ Ya, alhasil kini akhirnya sihir kutukan yang menempel di dalam busur Isuki telah hancur. Dan Isuki malah semakin putus asa. Lalu tiba-tiba Itsuki langsung teringat dengan masa lalunya, yang dimana semenjak kecil Itsuki bercita-cita ingin menjadi pembela keadilan dan menyelamatkan semua orang di masa depan. Namun di sekolah, Itsuki malah mendapatkan peringkat terbawah. Hal tersebut membuat Itsuki semakin frustasi dan sirik terhadap orang yang mendapatkan peringkat tinggi. Bahkan sang ibu menangis terseduh-seduh setelah melihat peringkat Itsuki yang terendah. Seolah-olah hal itu menjadi aib bagi sang ibu. Dan di dunia isekai ini, lagi-lagi Isuki menjadi orang yang terendah, dicap sebagai pahlawan yang lemah setelah insiden kura-kura roh. Namun, Isuki masih yakin bahwa jalannya adalah yang paling benar setelah bertemu dengan Main yang merupakan satu-satunya orang yang percaya terhadap Itsuki. Maka dari itu, saat ini satu-satunya orang yang ingin ia temui yaitu Main. Namun apa yang terjadi ketika sampai di penginapan, Main dan kawan-kawannya sudah tidak ada di situ. Lantas Naofumi menunjukkan sepucuk surat dari Main yang tergeletak di meja. Dan karena Itsuki tidak mau membacanya, Ren bersedia untuk membacakan surat tersebut. Isi surat tersebut mengatakan bahwa Main telah menghabiskan semua uang hadiah, bahkan menyindir Itsuki yang terlalu pede bahkan bodoh sebagai si paling keadilan. Lantas Main menyatakan, jika kau suka kepadaku, kalahkan si pahlawan tameng lalu kembali kepadaku. Bukan hanya itu, Main juga meninggalkan sebuah surat tagihan hutang mengatasnamakan Itsuki. Sontak Itsuki langsung terkaget dan langsung pingsan. Boku Lalu kemudian Itsuki mulai bermimpi masa lalu, yang dimana Itsuki menyelamatkan seekor kucing dari serangan burung gagak. Dan satu-satunya orang yang memuji yaitu sang nenek. Singkat cerita, Itsuki terbangun. Selama ia pingsan, Risia selalu menjaganya. Risia memberitahu bahwa saat ini Itsuki sedang berada di desa Naofumi, dan semua hutang Itsuki sudah dibereskan oleh Naofumi. Sontak Itsuki langsung mengeluarkan air mata tanpa mengatakan apapun. Lantas agar mental Itsuki kembali pulih, Risia membawanya jalan-jalan keluar. Sementara itu Naofumi terus memikirkan kejadian Risia yang tiba-tiba memiliki senjata tembus pandang. Bahkan sang ratu pun tidak mengetahui tentang senjata tersebut. Meski begitu, Naofumi di sini sedikit lega karena akhirnya keempat pahlawan kembali bergabung. Dan hal terakhir yang harus dilakukan Naofumi yaitu memperkuat wilayahnya, karena sebentar lagi kebangkitan Phoenix akan tiba. カースの力を
難しいな。 Ya, lanjut di suatu malam di sebuah tempat, Naofumi berkemah bersama Raphtalia, Sadena, dan Gaelion. Terlihat Raphtalia langsung tepar setelah meminum sake pemberian Sadena. Bahkan Gaelion pun gak kuat langsung turu. Nah, di sini Naofumi bertanya pada Sadena, tempat apa ini? Ya, meski tidak diberitahu, Naofumi senang bisa datang ke tempat ini. Itu karena tempat ini memang sangat cocok untuk berlatih teknik pembuluh naga. Sadena berpendapat bahwa Gaelion sangat mahir sebagai pengajar. Ternyata sebelumnya Naofumi dan Raphtalia sedang belajar teknik pembuluh naga di tempat ini dan Gaelion sebagai gurunya. Ya, awalnya Naofumi sempat bingung gitu ya karena teknik tersebut tidak menggunakan mana alias mengosongkan tubuh dari mana. Meski begitu, akhirnya Naofumi sedikit mulai memahami. Tapi Raphtalia di sini malah terkejut dengan sosok Gaelion yang bisa berbicara. Lalu tiba-tiba Sadena bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Raphtalia? Jelas bingunglah itu si Naofumi, apa maksudnya coba? Lantas Sadena berkata bahwa Raphtalia dan keluarganya merupakan arti hidup bagi Sadena. Sadena pun menyatakan jika Naofumi ingin menjadikan Raphtalia sebagai istri, Naofumi harus melakukan apapun demi Raphtalia. Jelas makin bingunglah itu si Naofumi karena Naofumi di sini hanya menganggap Raphtalia sebagai putrinya. Tiba-tiba Raphtalia bangun tuh. Sontaklah Sadena langsung pamit untuk tidur. ガエリオンちゃんも起きて。 Esok harinya di cuaca yang cerah ini, tiba-tiba Elhart datang ke desa Naofumi. Jelas Raphtalia dan Naofumi sangatlah senang dengan kedatangan Elhart. Itu karena Elhart datang sambil membawa peralatan yang sudah beres diperbaiki, yaitu baju Miko milik Raphtalia. Sontaklah Naofumi langsung menyuruh Raphtalia untuk memakai baju tersebut. せっかく親父が調整してくれたし、 こんなひらひら初めて見た。 Ya, kini semua orang mulai sibuk, yang dimana Naofumi sibuk membantu Eclair mengenai dokumentasi desa, sementara Raphtalia berlatih ilmu berpedang. レンとイツキは Singkat cerita, sore hari pun tiba. Terlihat Sadena baru pulang sambil membawa sekantung ikan untuk makan malam. Tapi tiba-tiba Sadena rariweh menyuruh Raphtalia untuk mengganti bajunya. Jelas Naofumi dan Raphtalia terheran. Itu karena Sadena di sini tidak menjelaskan apapun. Namun karena Sadena terlihat serius, Raphtalia pun menurutinya. Akan tetapi ketika akan masuk ke rumah, tiba-tiba 王位継承の ya, muncullah sosok para ninja yang entah dari mana. Sontak Sadena langsung bergegas melawan para ninja tersebut. リセちゃん。はい。 Di sini Naofumi sangat kebingungan ketika ninja tersebut mengatakan sebuah pewaris amanat surga. Sontak para ninja langsung menyerang dan anehnya di sini pelindung Naofumi dengan mudahnya dihancurkan. Bahkan serangan Ren dan Isuki tidak mempan terhadap mereka. Bahkan serangan Raphtalia pun tidak bisa menembus jirah mereka. Tapi kenapa bisa serangan dari Paul dan Atla menumbangkan ninja tersebut dengan mudah? Bahkan serangan palu dari Elhart mampu menghancurkan pertahanan ninja tersebut. Ya, disinilah Naofumi mulai menyadari sesuatu, yang dimana para ninja menggunakan sesuatu untuk membatalkan serangan dari pahlawan. Lantas Naofumi mengajak Raphtalia untuk merapalkan teknik pembuluh naga bersama-sama. 龍脈よ、敵を惑わす幻を見せよ。 Ya, ternyata teknik yang digunakan Naofumi merupakan sebuah ilusi, yang dimana para ninja langsung oleng menyerang hayalannya sendiri. Sontaklah Ren, Isuki, dan Raphtalia langsung menyerang. Tapi tiba-tiba mereka kabur dengan menggunakan sebuah bom peledak. Nah, disitulah Sadena pun menjelaskan bahwa mereka itu merupakan pasukan dari Kitenlo. Untuk lebih jelasnya, Sadena membawa Naofumi dan semuanya masuk ke dalam rumah. Di sini Sadena mulai bercerita bahwa Raphtalia sebenarnya merupakan keturunan Kaisar Surgawi dari negara Kitenlo jauh di daerah timur. Dan kenapa Raphtalia tidak boleh memakai baju Miko? Itu karena baju Miko merupakan sebuah lambang penerus tahta Ratu Surgawi. Bahkan merupakan sebuah titah surgawi dari Kitenlo. Lebih tepatnya sebuah deklarasi perang. Sadena memperingatkan bahwa mulai saat ini Raphtalia akan selalu diincar oleh mereka. Lalu kenapa darah keturunan kerajaan Kitenlo ada di sini? Ya, Sadena pun bercerita bahwa dulu sewaktu Raphtalia di dalam kandungan, Sadena sebagai penjaga keluarga Raphtalia terus menjaga dan mengikuti orang tua Raphtalia yang kabur dari negerinya karena sudah muak dengan politik di negara tersebut hingga sampai di desa ini. Namun suatu hari orang tua Raphtalia dan penduduk desa ini musnah pada saat kemunculan gelombang pertama. Dan di ketika itu Sadena bersedih karena tujuan hidupnya telah hilang, yang dimana sisa penduduk diculik dan dijual oleh para begal.
Ya, masa lalu biarlah masa lalu. Namun yang paling diherankan oleh Naofumi, kenapa Kitenlo mengincar Raphtalia dengan alasan yang sepele, cuman pakai baju Miko doang gitu ya, kok bisa jadi buruan gitu? Ya, meski begitu, menurut Eclair, hal itu bukanlah hal yang sepele, yang dimana hal itu akan memicu sebuah deklarasi perang antar negara. Dan ternyata para ninja itu mengintai tempat ini sejak Raphtalia terlahir. Hanya saja Sadena tetap diam dan selalu mewaspadai sekitaran. Sontaklah Naofumi bertanya, lalu kenapa mereka tidak menolong pada saat gelombang pertama? Bukankah Raphtalia adalah darah kerajaan mereka? Dan kemana saja mereka pada Raphtalia waktu itu menjadi budak bahkan hampir mati sakit-sakitan? Lantas Eclair berpendapat sepertinya mereka memang menginginkan kematian Raphtalia. Jelas di sini Naofumi makin bingung karena Raphtalia memang tidak tahu dan tidak menginginkan tahta sebagai penerus kerajaan. Dan konyolnya mereka mengincar Raphtalia hanya karena soal baju Miko. Jelas Naofumi di sini sangat murka terhadap mereka-mereka yang telah salah besar, berani-beraninya mengusik Raphtalia yang paling disayangi. Dan Naofumi takkan mungkin bisa memaafkan mereka yang tiba-tiba datang untuk membunuh. Maka dari itu saat ini yang ingin dilakukan oleh Naofumi yaitu menghancurkan negara Kitenlo yang menjadi ancaman bagi orang yang paling disayanginya, yaitu Raphtalia, sebelum kebangkitan Phoenix akan tiba. クテンロを叩き潰す。 Di kemudian hari Naofumi pergi ke ibu kota bersama Paul dan Atla. Sambil menunggu Naofumi, Paul dan Atla berlatih di istana. Sementara Naofumi membicarakan soal negeri Kitenlo yang akan menjadi target. Naofumi di sini berencana akan pergi langsung ke negara tersebut. Lantas sang ratu menyatakan bahwa dirinya yang merasa berhutang budi pada Naofumi akan menjaga desa Lurorona selama Naofumi pergi. Dan sang ratu akan mempersiapkan rute tercepat menuju Kitenlo melalui orang-orang yang ada di pelabuhan Silpet. Jelas di sini Naofumi merasa terbantu dan kebetulan sekali karena Silpet adalah kampung halaman Paul dan Atla. Naofumi akan mengajak mereka berdua. Sementara itu di sisi lain Atla dihampiri oleh sang Raja Merlomak, dan yang paling aneh di sini sang Raja Merlomak begitu perhatian terhadap Atla. Bahkan Raja Merlomak di sini sangat khawatir takutnya Atla diperlakukan tidak baik oleh pahlawan tameng yang ia sebut sebagai iblis. Sontaklah Atla menjelaskan dengan lembut bahwa Naofumi adalah sosok penyelamat baginya, yang dimana kalau tidak ada Naofumi mungkin Atla akan lumpuh seumur hidup bahkan berakhir dengan kematian. Tapi pembicaraan langsung terhenti karena Naofumi telah datang. 女王に任せた俺は Nah, kemudian setelah kembali ke desa, Naofumi langsung bergegas menuju Silpet menunggangi Gaelion bersama Windia. Rencananya setelah sampai di sana, Naofumi akan membuat sebuah portal untuk memanggil yang lainnya agar cepat sampai di sana dengan sekejap. Ya, saat ini kebangkitan Phoenix sekitar 2 bulan lagi. Meski tidak ada waktu, namun pertempuran saat ini sangatlah diperlukan. Itu karena pertempuran ini menyangkut nyawa Raphtalia. Sementara itu di sisi lain, Pilo sangat bersemangat dan harus berjuang naik level bersama Melty sebelum kebangkitan Phoenix akan tiba. Dan di sisi lain lagi, kita diperlihatkan Motoyasu yang terus berjuang menaikkan level sendirian demi orang yang dicintainya, yaitu Pilo. いつでも果てさんじますぞ。 Sementara itu juga Main sedang berlayar entah kemana. Lalu di sisi lain lagi, lebih tepatnya di negara Kitenlo, kita diperlihatkan sosok musuh yang akan menjadi lawan party Naofumi. Ya, sebenarnya di sini Naofumi sudah muak dengan dunia ini dan ingin kembali ke dunia asalnya. Namun demi orang-orang yang selalu dan mau bersama Naofumi sejak awal ke dunia ini, Naofumi akan terus berjuang demi menyelamatkan mereka. Tamat ending yang nanggung sekali. Lagi dapat anime yang nanggung lagi gitu ya, bikin kesel lah. Tapi bro, kayaknya ini anime nggak akan lama deh rilisnya, cuman pirasat sih. Tapi jujur, season ketiga ini gue puas nonton anime ini. Oh ya, buat Cak Mupi terima kasih ya yang sudah mau collab di sini. Nah, sebagai penutupan, seperti biasa mari kita bahas makna apa yang gue dapat dari anime ini. Ini menurut gue ya, seperti yang gue bilang sebelumnya, Naofumi ini memiliki sifat skeptis alias tidak mudah percaya dan selalu curiga. Nah, sifat itu terlahir dari sebuah pengalaman pahit yang pernah ia alami. Jadi awalnya Naofumi ini polos bro, mudah ditipu dan mudah dipengaruhi oleh sosok ciwi iblis yaitu Main. Mungkin semua itu bisa disebut sebagai pengalaman adalah guru yang terbaik. Seperti yang kalian suka komen tuh, bener banget tuh menurut gue ya. Nah, di akhir episode ini gue nemuin hal yang sama dengan sebuah kehidupan. Contohnya Naofumi yang terpaksa harus berdamai dengan keempat pahlawan goblok gitu ya. Dan terpaksa harus berjuang di dunia yang sudah bikin muak demi orang-orang yang ia sayangi. Hal tersebut sama saja dengan kita kerja di dunia ini, bener gak sih?
Gue yakin semua orang tuh pengennya rebahan, nyantai-nyantai gitu. Tapi karena butuh duit biar bisa hidup atau mungkin ingin membeli sesuatu, akhirnya kita harus bekerja. Dan jika kita tidak kerja, istri anak keluarga mau makan apa gitu. Ya, intinya anime ini mencoba mengingatkan pada kita untuk terus berjuang dalam hidup meski kalian sudah muak dan benci terhadap dunia ini. Dan lakukanlah semua itu demi orang yang kalian sayangi meski terpaksa, terutama demi orang tua dan keluarga. Ya begitulah menurut gue ya tentang anime ini. Bukan bermaksud menggurui ya. Gue emang cuma berpendapat sesuai dengan animenya. Dan pasti setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Intinya setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Dan ingat jangan lupa bahagia. Rau. Yuk bye-bye.